Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 0861. Li Feng dan rombongannya berhenti tepat sebelum mereka memasuki domain gelap. Para pemimpin Panji yang terhormat, kami hanya akan menunggu kalian semua menyelesaikan misi di sini. Jangan khawatir, kami akan terus mengawasi para adipati dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao. Juga tidak banyak keterlibatan kultivator nakal, dan para bangsawan orang-orang yang memasuki wilayah gelap ini biasanya hanya berada di tahap Jenderal Biduk Surgawi. Menurutku mereka tidak akan mengganggu kalian semua, kata Li Feng berani kepada Li Luo dan 3 orang lainnya sambil tersenyum. Li Luo dan yang lainnya mengangguk dengan anggota Panji yang berdiri di belakang mereka dengan tenang. Dengan ribuan orang berkumpul di sini, itu adalah pemandangan yang sungguh menakjubkan. Banyak orang di jalur lain memandang dengan rasa ingin tahu. Namun, mereka tidak berani menatap lebih jauh setelah menyadari siapa mereka. Garis Kaisar Darah Surgawi Li benar-benar merupakan penguasa di benua ilahi asal surgawi. Para adipati, yang biasanya mampu memerintah orang lain di tempat lain, hanyalah seorang tetua. Sedangkan untuk anggota muda tahap iblis bumi, mereka dapat memadatkan kekuatan mereka bersama-sama menggunakan cara khusus. Hasilnya, mereka tidak lebih lemah dari para adipati. Fondasi seperti itu jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan oleh kebanyakan orang. Saat berikutnya, Li Luo dan 3 lainnya saling memandang sebelum mereka berpisah. Tanpa membuang waktu lagi, mereka masing-masing mengarahkan panjinya masing-masing ke dalam celah gelap. Begitu Li Luo melangkah ke dalam celah yang terkunci, dia merasakan getaran yang sangat kuat di udara, dan ruang di sekitarnya mulai melengkung, tiba-tiba pikirannya mulai terasa sedikit memusingkan. Namun, rasa pusingnya segera hilang, dan lingkungan di sekitarnya berubah total. Langit gelap, dan membentang sampai ke ujung penglihatan seseorang. Awan tebal berwarna abu-abu tua, membuat orang merasa tidak nyaman dan dingin. Antara langit dan bumi terdengar suara pelan yang mengganggu dan terdengar samar di udara, mengganggu kondisi mental seseorang. Untungnya, Li Luo cepat terbiasa dengan lingkungan baru ini. Dia mengamati area itu dengan waspada dan menyadari bahwa dia saat ini berada di platform batu besar yang bersinar di atas lapangan gelap. Ada suasana menakutkan dan jahat yang berbau korupsi. Tak lama kemudian, anggota Panji Nether hijau muncul di belakangnya. Namun, tidak terlihat Li Fengyi, Li Jingtao, Deng Fengxian, atau anggota Panji masing-masing. Li Luo tidak terkejut dengan hal ini. Sebelum mereka masuk, Li Feng sudah memberitahu mereka bahwa ada 5 platform penerima di domain gelap ini. Mereka akan diteleportasi secara acak ke salah satu dari mereka ketika mereka diangkut. Oleh karena itu, mereka telah berdiskusi sebelumnya mengenai titik pertemuan dan jalur yang harus diikuti. Apakah ini wilayah gelap? Tentu saja membuat orang merasa tidak nyaman, kata Zhao Yanzi sambil mengamati sekeliling dengan wajahnya yang menawan. Faktanya, sangat berbahaya bagi para iblis bumi seperti mereka untuk memasuki tempat ini jika yang bisa mereka andalkan hanyalah kekuatan masing-masing. Banyak dari monster kelas bencana di sini yang akan dengan mudah melukai mereka. Apakah kalian semua pernah berperang melawan monster di masa lalu? Li Luo bertanya. Li Si mengangguk dan menjawab, aku punya pengalaman. Salah satu misi kita untuk masuk ke 20 Panji adalah membunuh satu monster yang levelnya sama dengan kita secara pribadi. Li Luo terkejut mendengarnya. Sepertinya pemilihan 20 Panji sangat ketat. Dia sangat menyadari betapa aneh dan merepotkannya monster. Entah itu di Gua Umbra di kampus atau saat pertemuan cawan suci di Kekaisaran Angin Hitam, mereka benar-benar membuatnya sangat pusing. Karena kalian semua punya pengalaman, aku tidak akan banyak bicara. Tetap waspada dalam kelompok 10 orang dan maju terus sambil menjaga formasi kita, perintah Li Luo. Setelah selesai, dia mengambil langkah pertama menuruni platform batu dan memimpin jalan ke depan. Area di sekitar platform batu telah menjadi semacam zona aman, dan banyak penjelajah berkumpul di sini. Dengan kemunculan kerumunan besar seperti Li Luo, mereka semua memandang dengan terkejut. Jelas sekali, mereka merasakan kekuatan luar biasa dari 8.000 anggotanya. Wajah mereka segera berubah dan mereka mulai berbisik satu sama lain. Mereka mengeluarkan aura yang kuat meskipun berada di tahap iblis bumi. Lihatlah pola jubah mereka. Mereka pasti berasal dari Panji Hijau Nether, salah satu dari 20 Panji garis keturunan Kaisar Surgawi Li. Aku punya seorang tetua yang bekerja di faksi Taring Naga, jadi aku tahu.
Pemimpin Panji dari Panji Nether Hijau bernama Li Luo. Ayahnya tidak lain adalah Li Taixuan, pria yang pernah mendominasi benua ilahi asal surgawi. Selanjutnya, ibunya adalah Tan Tailan yang terkenal. Li Luo baru saja kembali dari benua ilahi luar beberapa bulan yang lalu. Siapa yang mengira dia akan menjadi pemimpin Panji dari Panji Hijau Nether secepat ini? Kesempatan terbaik bagi seseorang adalah dilahirkan di keluarga yang tepat, salah satu suara berkomentar sambil menghela nafas. Itu tergantung apakah dia cukup berbakat untuk menikmati kesempatan ini. Jika dia hanya pria biasa, itu hanya akan menambah stres baginya, komentar suara lain. Sebuah divisi dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao baru saja masuk beberapa saat yang lalu. Kedua garis keturunan ini telah berselisih. Jika mereka bertemu satu sama lain, pasti akan terjadi pertarungan besar, suara lain terdengar sombong. Li Luo memimpin kelompoknya melewati kerumunan di tengah banyak bisikan. Khususnya, berita terakhir membuatnya sedikit pusing. Ada orang-orang dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao di sini. Yang mana di antara mereka? Pertanyaan Li Luo dijawab dengan sangat cepat. Saat dia semakin dekat ke tepi zona aman, dia berhenti. Dia melihat ke kejauhan di depan dan memperhatikan ribuan orang berdiri di sana dengan rapi. Kekuatan resonansi mereka melonjak. Dengan setiap napas yang mereka ambil, seekor harimau purba yang ganas muncul samar-samar di langit. Tepat di depan ribuan orang itu ada sesosok tubuh yang duduk santai di atas batu besar. Sebuah pedang besar berwarna merah tua yang tampak seperti berlumuran darah tergeletak di kakinya. Itu tidak lain adalah Zhao Jingyu. Li Luo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mereka bertemu satu sama lain begitu cepat. Pada saat yang sama, Zhao Jingyu mengangkat kepalanya ketika dia melihat Li Luo dan Panji Hijau Nether mendekat. Dia memperlihatkan senyum bahagia di wajahnya, dan tato harimau di wajahnya memperlihatkan taringnya. Tampaknya sangat biadab. Li Luo, sepertinya keberuntunganmu tidak terlalu bagus, kata Zhao Jingyu sambil tersenyum. Zhao Jingyu telah merencanakan untuk menghalangi salah satu teman Li Luo di sini sebelum mereka bertemu untuk melumpuhkan kekuatan mereka. Yang membuatnya senang, dia benar-benar bertemu langsung dengan Li Luo. Berdiri di belakang Li Luo, Zhao Yanzi, Li Si, dan yang lainnya juga mempersiapkan diri. Wajah mereka berubah serius dan mereka melambaikan tangan. Itu adalah sinyal kepada anggota banner lainnya untuk bersiap menghadapi pertarungan besar. Meskipun dia adalah seorang idiot berotak kayu, Zhao Jingyu tidak diragukan lagi kekuatannya. Divisi harimau yang dipimpinnya menduduki peringkat kedua di antara 20 divisi dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao. Jika itu adalah Panji Nether Hijau di masa lalu, mereka tidak akan berani berbenturan langsung dengan mereka sama sekali. Li Luo menatap Zhao Jingyu dengan tenang saat dia memimpin Panji untuk maju. Dia tidak bermaksud untuk tetap bersembunyi di zona aman. Ketika 8.000 anggota Panji berbaris, raungan drakonik yang samar bergema di udara saat energi mereka melonjak untuk mendukung Li Luo. Li Luo, potong salah satu lenganmu sendiri dan keluar dari domain gelap ini dengan Panji Hijau Nether, kata Zhao Jingyu dengan malas sambil melihat Li Luo berjalan keluar. Apakah kelima taring naga sudah disiapkan? Li Luo bertanya. Zhao Jingyu semakin tersenyum ketika mendengar kata-kata ini. Aku penasaran, dari mana orang udik sepertimu mendapatkan keberanian yang begitu hina? Apakah karena kemenangan besarmu di kolam nafas naga kuning mistik? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sehebat itu setelah mampu memenangkan pilar naga emas? Kamu berhasil melarikan diri dari Perikin hanya karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Orang sempurna seperti dia tidak boleh ternoda karena udik desa sepertimu. Inilah alasannya aku akan mengambil salah satu lenganmu. Pergilah ke garis keturunan Kaisar Surgawi King, untuk melamar Perikin. Zhao Jingyu menatap Li Luo dan bertanya dengan tulus, meminta kamu membantuku. Sebagai tanggapan, Li Luo tersenyum dan menjawab, kamu benar-benar bodoh. Mendengar ini, Zhao Jingyu menghela nafas tanpa daya dan melompat turun dari batu. Dengan pedang besar yang mengeluarkan darah di tangannya, dia menyerang ke arah Li Luo seperti binatang buas yang menampilkan gigi putihnya. Kalau begitu, aku akan menahan diri dan langsung mengurungmu. Dia mengangkat pedangnya dan mengarahkannya langsung ke Li Luo. Menghadapi permusuhan terang-terangan dan niat membunuh yang datang dari Zhao Jingyu, ekspresi Li Luo tidak berubah sama sekali. Dia tidak menyangka akan menjadi musuh pertamanya karena cemburu pada seorang wanita. Namun, itu di luar kemampuan dan posisi untuk mempertimbangkan apakah tindakan Zhao Jingyu adalah taktik dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao untuk lebih dekat dengan garis darah Kaisar Surgawi King.
Meskipun Zhao Jingyu menginginkan lengannya untuk lamaran pernikahannya, Li Luo juga ingin mendapatkan lengan dari lawannya. Khususnya, lengan dengan bola saku. Dia tidak melupakan taring naganya. Saat ini, banyak orang yang berada di zona aman mulai menyaksikan konflik tersebut dengan penuh semangat. Bukanlah pemandangan umum untuk melihat talenta terbaik dari dua kekuatan kaisar surgawi yang berbeda saling bertabrakan. Di bawah semua muncul ini, Zhao Jingyu berjalan maju perlahan dengan pedang besar berwarna merah tua di tangannya. Divisi macan tidak bergerak satu langkah pun di belakangnya. Namun, kekuatan resonansi mereka melonjak setiap kali mereka menarik napas, membentuk kekuatan yang sangat besar dan menakutkan. Zhao Jingyu tidak mengaktifkan harmoni sekarang. Dia hanya menatap Li Luo dengan pandangan menghina dan berkata, "Ku dengar kau telah menyia-nyiakan waktu puluhan tahun di benua ilahi luar dan masih berada di istana iblis besar sekarang. Sungguh kisah yang tragis. Sayang sekali, aku tidak akan memberi kesempatan hanya karena itu. Bagaimanapun itu adalah keputusan bodoh ayah dan ibumu." Ketika dia menyelesaikan kalimatnya, dia perlahan-lahan mengangkat pedang besar di tangannya. Kekuatan resonansinya meledak tanpa bisa ditahan, dan energi iblis biduk keluar dari ujung pedangnya. Energi iblis biduk miliknya hampir mencapai 800 kaki. Zhao Jingyu jelas berada di puncak tingkat penyelesaian iblis. Mengambil langkah maju, Zhao Jingyu dikurung dengan keras ke arah Li Luo. Energi iblis biduk benar-benar menakutkan. Ketika bilahnya jatuh, ruang itu sendiri terpotong dengan jejak samar tertinggal di samar-samar, dan bekas luka bilah-bilah yang panjangnya ribuan meter dan kedalaman setengah meter muncul di tanah di bawahnya. Banyak tiar penyelesaian iblis yang hadir menatap kaget ketika dia memegang pedangnya. Fondasi Zhao Jingyu berada pada tingkat yang sangat berbeda. "Bos besar, aktifkan harmoni sekarang." Li Si berteriak dengan tergesa-gesa. Apalagi si iblis emas Li Si merasa terancam oleh tebasan Zhao Jingyu. Jika tebasan ini ditujukan, dia mungkin akan mati di tempatnya. Namun, Li Luo hanya melambaikan tangannya sebagai tanggapan. Semangat memenuhi matanya. Kekuatannya telah meningkat pesat setelah terobosannya baru-baru ini ke dalam tahap iblis kaca setengah langkah. Dan Zhao Jingyu adalah batu asah yang sempurna baginya. Dia mengepalkan tinjunya, dan pedang gajah oniks emas muncul di tangannya. Lalu dia menarik napas dalam-dalam, dan 3 istana resonansi di dalam dirinya mulai bergetar. Seperti gelombang pasang yang dahsyat, kekuatan resonansi yang sangat besar melonjak di dalam tubuhnya. Secara khusus, 2 kekuatan resonansinya melingkar seperti ular piton raksasa dan dengan cepat menyatu satu sama lain. Resonansi ganda. Cincin cahaya 2 warna muncul di sekitar pedangnya saat dia mengayunkannya ke bawah dengan wajah tenang. Roda pedang yang berputar cepat muncul di udara. Kekuatan resonansi murni dan kental terlihat mengalir di dalam roda bilahnya. Tersembunyi di dalamnya adalah jejak samar sisa-sisa spiritualitas. Benar-benar mistis. Roda bilahnya terbang di udara. Setelah beberapa saat, ia melakukan kontak dengan tebasan bertenaga energi iblis biduk yang menakutkan. Energi yang mengamuk dari serangan itu meledak di udara. Kedua kekuatan itu mulai saling memakan dan melenyapkan. Setelah beberapa saat, putaran roda bilahnya perlahan melambat, dan akhirnya pecah menjadi titik-titik cahaya. Namun, tebasan energi iblis biduk juga telah sangat melemah. Ketika serangan itu akhirnya sampai padanya, Li Luo membiarkannya melewati tubuhnya. Dia memancarkan cahaya keemasan tebal dengan pola kaca yang muncul dari waktu ke waktu. Tebasan itu tidak mampu melukainya sama sekali dengan pertahanan yang sangat besar ini. Melihat ini, hembusan napas yang mengejutkan terdengar dari area aman. Tebasan Zhao Jingyu cukup kuat hingga melukai para seorang penyelesaian iblis biasa. Namun hal itu telah dihentikan oleh Li Luo, yang bahkan belum mengolah energi iblis biduk. Sepertinya Li Luo tidak terluka sama sekali. Li Si, Zhao Yanzi, Mubi, dan yang lainnya juga sedikit terkejut karena Li Luo tidak mendapat bantuan dari harmoni kali ini. Dia memblokirnya hanya dengan kekuatan individualnya. Mereka sangat jelas tentang seberapa besar kesenjangan yang dimiliki Li Luo dengan talenta terbaik di 20 Panji beberapa bulan yang lalu. Namun dia telah menutup jurang kekuatan di antara mereka. Bakat seperti itu sungguh luar biasa. Di sisi lain, Li Luo tidak terkesan seperti mereka. Dia menggelengkan kepalanya ringan dengan sedikit ketidakpuasan. Bagaimanapun, serangannya sedikit lebih lemah selama konfrontasi langsungnya dengan Zhao Jingyu. Dia bisa mengerti mengapa energi iblis biduk menjadi ciri khas penyelesaian iblis sekarang. Ia memiliki kekuatan yang sangat mendominasi. Untungnya,
dia telah mendapatkan kekuatan untuk menghadapi lawan tahap penyelesaian iblis. Hasil terobosannya terlihat jelas sekarang. Sementara Li Luo menghela nafas lega di dalam hatinya, wajah Zhao Jingyu berubah suram. Seperti yang lainnya, ini bukanlah hasil yang diharapkannya. Berdasarkan perkiraannya, tebasan itu seharusnya membuat Li Luo berada dalam kondisi yang menyedihkan, meskipun dia mengaktifkan harmoni untuk memblokirnya. Namun, Li Luo menangani serangan itu dengan santai. Jadi sepertinya kamu telah mencapai tingkat iblis emas, kata Zhao Jingyu dengan suara berat. Cahaya keemasan di tubuh Li Luo adalah ciri khas dari tingkat iblis emas. Dia segera tahu bahwa Li Luo tidak lagi berada di istana iblis besar seperti informasi yang dia kumpulkan sebelumnya. Li Luo telah melewati tingkatan dalam terobosannya dan mencapai tingkat iblis emas. Ini tidak diragukan lagi karena kesempatan langka yang dia dapatkan di kolam nafas naga kuning mistis. Pada saat ini, Zhao Jingyu memahami bahwa Li Luo secara bertahap telah menutupi kerugian yang dia alami di awal kehidupannya. Meskipun demikian, dia tidak akan menyerah hanya karena hal ini. Cahaya terang melintas di matanya, dan dia bertepuk tangan. Raungan harimau segera bergema dari divisi harimau di belakangnya, lalu gelombang besar kekuatan resonansi melonjak. Pertarungan sesungguhnya akan dimulai sekarang. Melihat ini, Li Luo tetap tenang saat dia bersiap untuk mencapai harmoni. Saat kedua belah pihak hendak mencabut pedang mereka untuk pertempuran besar, suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya mulai bergema di seluruh area. Dan gelombang korupsi yang sangat besar menyebar ke seluruh angkasa. Saat orang-orang sekitar menyaksikan hal tersebut, rasa takut pun terasa. Gelombang monster. Sirene berbunyi tajam di zona aman. Li Luo dan Zhao Jingyu juga menghentikan langkah mereka dan melihat ke arah awan gelap korupsi yang mendekat. Mereka dapat merasakan bahwa banyak monster yang bergerak di dalamnya. Namun mereka tidak panik. Pemandangan seperti ini biasa terjadi di dunia kegelapan. Selain itu, mereka sebagian besar adalah monster berlevel rendah yang tidak menimbulkan ancaman berarti. Perhatikan perintahku, Panji Nether Hijau. Bersiaplah untuk membela diri. Suara rendah Li Luo bergema di telinga anggota Panji Nether Hijau. 8.000 anggota Panji mengaktifkan kekuatan resonansi mereka dan segera menyelaraskan pernapasan mereka. Sebuah kekuatan besar muncul dari mereka dan mengisolasi pengaruh korupsi yang mendekat. Dengan gabungan kekuatan mereka, mereka sekuat seorang adipati. Tentu saja, mereka tidak takut dengan gelombang monster ini. Pada saat ini, Li Luo juga mundur beberapa langkah dan menggabungkan kekuatannya dengan anggota Panjinya. Dia tidak akan mampu melawan begitu banyak monster hanya dengan kekuatan individunya. Meskipun monster ini hanya kelas pengikis, jumlah mereka cukup untuk membuatnya kewalahan. Saat Li Luo menyelesaikan persiapannya, gelombang monster bergegas ke arahnya. Pada titik ini, dia bisa melihat banyak hal aneh dan memutarbalikkan di dalam awan tebal dan dingin. Mereka tampak seperti bola mata yang besar dan merah. Pada saat yang sama, ada banyak tangan manusia pucat yang terulur dari bola mata itu. Mereka menggerakkannya ke depan seolah-olah itu adalah tangan dan kakinya. Jauh di dalam bola mata merah itu ada cahaya gelap yang bisa terlihat dari waktu ke waktu. Akan baik-baik saja jika mereka tampil secara individu. Namun, dengan kekuatan sebesar itu yang padat seperti gunung, pemandangannya saja sudah membuat seseorang merinding. Ketika Li Luo mengaktifkan harmoni, gelombang energi yang besar melonjak dan membentuk dinding energi yang berdiri kokoh di depannya. Bola mata monster yang tak terhitung jumlahnya langsung berlari ke dinding energi. Ketika mereka bersentuhan dengannya, gelombang energi yang kuat membuat mereka terbang mundur. Mereka kemudian mulai gemetar sebelum akhirnya meledak. Genangan daging, darah, dan cairan hitam memercik ke seluruh area. Namun, monster bola mata tetap tidak gentar dan terus maju tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, sinar cahaya gelap berbau busuk yang tak terhitung jumlahnya keluar dari makhluk bermata satu itu. Sinar itu mendarat di dinding energi dan menimbulkan riak di atasnya. Li Luo hanya melihat pemandangan itu tanpa banyak ekspresi. Meskipun monster bola mata memang membuat seseorang merasa tidak nyaman, hal itu tidak menjadi ancaman baginya ketika dia berada dalam kondisi harmoni. Saat dia memikirkan hal ini, dia sedikit mengernyit. Untuk sesaat, dia merasakan perasaan luar biasa bahwa seseorang sedang memata-matainya. Itu adalah perasaan yang aneh bahwa dia sedang diawasi dengan cermat. Li Luo mengulurkan tangannya, dan seberkas energi keluar dari dinding energi di depan. Ia menembus lusinan monster bola mata secara instan, mengelilingi salah satu dari mereka di kejauhan sebelum menghancurkannya kembali dengan ganas.
Ketika monster bola mata lain baru saja hendak menyentuh dinding energi, sebuah lubang kecil terbuka sehingga bisa melewatinya. Kemudian mendarat di depan Li Luo. Pembuluh darah monster bola mata yang merah bergerak seperti cacing tanah yang menggeliat saat menatap Li Luo. Benar-benar mengerikan dan menjijikkan. Li Luo mengerutkan kening saat mengamatinya. Sensasi diawasi sebelumnya sepertinya datang dari orang ini. Tapi sekarang setelah dia menangkapnya, perasaan itu hilang. Yang ada hanya wajah Li Luo yang terpantul di bola mata sebesar kepala manusia. Kemudian Li Luo mengumpulkan energinya dan mencubit monster bola mata, menyebabkannya hancur berkeping-keping. Setelah ini, dia menggunakan gelombang energi lain dan memurnikan sisa-sisa monster. Ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah gelombang monster yang gelap di sekitarnya. Apakah aku salah tentang perasaan yang baru saja aku rasakan? Gelombang monster terus datangan seolah tak ada habisnya. Suasana penuh dengan korupsi, dan suara rendah dari monster yang tak terhitung jumlahnya membengkak dengan kekuatan untuk merusak kondisi mental seseorang. Saat ini, banyak penjelajahan di kawasan aman tidak berani keluar sama sekali. Mereka hanya bisa tetap bersembunyi di dalam penghalang pelindung dan menunggu gelombang monster lewat. Lagi pula, tidak ada kekuatan tahap adipati di sekitar mereka. Terlebih lagi, bahkan seseorang yang berada pada tahap resonansi surgawi besar dapat terjebak oleh gelombang monster dan kekuatan perlahan-lahan terkuras. Namun, Li Luo dan Panji Nether Hijau tidak terintimidasi oleh gelombang monster dengan harmoni ini. Itu bukan masalah karena sejauh ini belum ada monster iblis sejati. Meskipun demikian, Li Luo tidak berencana untuk tinggal di sini dan menghabiskan kekuatannya. Zhao Jingyu dan divisi harimau masih mengawasi mereka dari jarak dekat. Untuk menerobos ini, dia mengirimkan perintah, dan 8.000 anggota Panji mulai bergerak bersama. Energi mereka melonjak dan merobek gelombang monster saat mereka bergerak cepat. Ketika Zhao Jingyu melihat Li Luo dan Panjinya bergerak, dia tertawa dingin dan berkata, berpikir untuk melarikan diri. Mendapatkan kesempatan bertemu dengan Li Luo dan Panjinya saja merupakan suatu keberuntungan di matanya. Ini adalah kesempatan ideal baginya untuk menyingkirkan Li Luo. Dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Oleh karena itu, dia mengayunkan tangannya, dan divisi harimau mulai bertindak juga. Energi liar meraung ke atas dalam bentuk harimau purba yang ganas. Siluet harimau menutupi divisi harimau, dan mereka langsung menerobos gelombang monster. Gelombang monster itu seperti gelombang air laut hitam yang terus datang. Di sisi lain, kelompok yang dipimpin oleh Li Luo dan Zhao Jingyu seperti dua perahu yang membelah ombak saat mereka bergerak maju. Ini berlanjut selama 10 menit. Akhirnya, Li Luo bisa merasakan bahwa visinya ke depan semakin jelas. Suasana korupsi yang kental mulai surut, dan mereka akhirnya hampir keluar dari gelombang monster. Dia melihat lagi gelombang monster di belakangnya. Monster yang jumlahnya tak terhitung masih menggeliat di dalamnya, dan suara-suara aneh dan rendah yang membawa kemampuan untuk merusak terus terdengar di udara. Beruntung dia datang ke sini dengan membawa Panji Nether Hijau. Jika tidak, dia harus bersembunyi di balik pelindung yang dihasilkan oleh platform batu seperti penjelajah lainnya. Meskipun dia hampir mencapai tahap tubuh kaca, dia tidak akan berani menjulurkan kepalanya dalam situasi ini. Sesaat kemudian, dia melihat Zhao Jingyu mendekati mereka. Idiot berotak kayu itu benar-benar gigih. Li Luo menyipitkan mata, dan niat membunuh melintas di matanya. Dengan semua provokasi dari Zhao Jingyu, bahkan pria baik hati seperti dia pun mulai merasa kesal. Namun, dia mampu mengendalikan diri. Saat ini bukanlah pilihan untuk terlibat dalam pertarungan mematikan dengan Zhao Jingyu. Selain itu, perasaan diawasi beberapa waktu lalu membuatnya gelisah. Entah itu hanya imajinasinya atau bukan, yang terbaik adalah dia bertemu dengan Li Fengyi dan yang lainnya sesegera mungkin. Mereka akan mampu menghadapi bahaya domain gelap dengan cara terbaik dengan gabungan kekuatan 4 Panji. Lagi pula, ada beberapa monster iblis sejati yang mengintai. Hanya harus bertahan bersamanya lebih lama lagi. Li Luo mengabaikan Zhao Jingyu dan memimpin Panji Nether Hijau untuk maju dengan kecepatan penuh. Saat mereka bergerak maju, dia mengeluarkan peta area yang dia dapatkan dari Li Feng sebelumnya. Dengan dukungan dari Panji Nether Hijau, dia adalah kekuatan tangguh yang dapat dengan mudah mengalahkan monster kelas bencana surgawi besar. Selama mereka tidak bertemu dengan monster iblis sejati, tidak ada yang perlu ditakutkan di sini. Prioritasnya sekarang adalah menghindari semua distrik yang mungkin berisi satu monster. Kita akan melewati 2 distrik berbahaya jika kita menuju ke arah ini.
Saat Liluo mempelajari peta, ada dua tanda berwarna merah darah di samping area yang mereka lewati. Ini menandakan kehadiran monster iblis sejati. Untungnya, jalur mereka dekat dengan kedua wilayah tersebut tetapi tidak langsung memotongnya. Dia memperkirakan bahwa selama mereka tidak menonjolkan diri dan tidak mengganggu monster iblis sejati, mereka mungkin tidak akan datang untuk mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah makhluk yang cerdas. Akan lebih baik jika kedua belah pihak membiarkan satu sama lain. Dengan pemikiran ini, Liluo terus bergerak maju. Saat 8.000 anggota Panji Nether hijau berjalan melewati dataran yang gelap dan pucat, tanah sedikit berguncang. Mereka bergerak seperti satu kesatuan, melindungi diri mereka dari pengaruh korupsi. Tak lama setelah Liluo dan Panji Nether hijaunya lewat, auman harimau terdengar dari belakang. Zhao Jingyu dan divisi harimau terus mengejar mereka. Namun, Liluo tidak terganggu olehnya, dia terus bergerak maju dengan kecepatan penuh. Zhao Jingyu menjadi lebih frustrasi ketika melihat ini, tetapi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melanjutkan pengejarannya. Saat keduanya terus bermain kucing dan tikus, Liluo menyadari bahwa mereka semakin dekat dengan dua distrik berisi monster iblis sejati. Dia segera memerintahkan anggota panjinya untuk menahan kekuatan resonansi mereka dan meringankan langkah mereka. Setelah kita lewat sini, kita akan mencapai titik pertemuan. Kita akan bisa bernapas di sana. Liluo mempertahankan kecepatannya saat tatapan waspadanya mengamati jarak di depan dan terus mengawasi. Dua monster iblis sejati di sini dikatakan sering berkeliaran jauh di pegunungan masing-masing. Mereka hanya berada di wilayah terluar pegunungan saat ini, jadi ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak akan mengagetkan monster iblis sejati sama sekali. Saat pemikiran ini terlintas di benak Liluo, dia tiba-tiba melihat siluet berjalan perlahan keluar dari hutan gelap di kejauhan. Matanya membeku saat melihatnya. Sosok itu sangat gemuk dan mengenakan jubah ungu. Wajahnya tampak dikompres menjadi bola dengan senyum ramah di atasnya. Perutnya membuncit hingga lebih besar dari perut wanita yang sedang hamil 9 bulan. Ketika bayangan gemuk itu dengan santai keluar dari hutan, dia berjalan ke jalan setapak di depan. Matanya menyipit, dan ada kegelapan yang menakutkan tetapi tidak ada warna putih di dalamnya. Pria gemuk itu sangat aneh. Liluo merenung sejenak, dan informasi mengenai monster iblis sejati muncul di benaknya. Iblis sejati perut besar, sangat gemuk dengan perut besar dan mulut yang mengerikan, ia senang menelan orang utuh. Liluo mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar anggota Panji Nether hijau berhenti. Dia menatap sosok gemuk itu, dan samar-samar dia bisa melihat perutnya di balik jubahnya. Tampaknya ia menggeliat sedikit, dan terdengar suara mengunyah. Liluo menghentikan langkahnya begitu dia menyadarinya, dan makhluk gemuk itu menyeringai dan merobek jubahnya. Perutnya yang besar dan berdaging terlihat dengan mulut besar di atasnya, penuh taring tajam dan meneteskan air liur. Pada saat ini, monster yang gemuk itu mengulurkan tangannya dan meraih jauh ke dalam lemaknya. Ia mengeluarkan tangan manusia yang tersimpan di dalam perutnya dan memasukkannya ke dalam mulut besar di perutnya. Sesaat, darah berceceran di mana-mana saat mengunyah tangan manusia. Setelah beberapa kali berderak, tangan itu tertelan. Ini adalah pemandangan yang benar-benar aneh yang membuat seseorang merinding. Pada saat ini, mata Liluo menjadi sedikit suram. Pria gemuk itu jelas adalah iblis sejati perut besar, monster kelas bencana menurut informasi yang dia dapat. Liluo mengerutkan kening dan berkata, sial sekali. Iblis sejati perut besar tinggal jauh di dalam pegunungan, dan mereka baru saja melewati wilayah terluar. Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Ini sama sekali tidak masuk akal. Saat Liluo merenungkan hal ini, suara mengejutkan datang dari belakang. Zhao Jingyu dan divisi macannya menyerbu ke arahnya. Namun, Zhao Jingyu juga telah mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar divisinya berhenti sejenak sementara mereka masih agak jauh untuk mengejar Liluo. Dia juga telah memperhatikan iblis sejati perut besar di depan Liluo. Hahaha, dihentikan oleh monster iblis sejati saat berjalan di sini. Kamu benar-benar tidak beruntung, Liluo. Zhao Jingyu tertawa terbahak-bahak sambil menatap Liluo dengan mata jahat. Dia berencana membiarkan keduanya bertarung dan mendapatkan keuntungan begitu mereka berdua terluka parah. Pada titik ini, niat membunuh melintas di mata Liluo. Ini adalah situasi yang sangat disayangkan, dengan iblis sejati perut besar di depannya dan Zhao Jingyu di belakangnya. Sepertinya pertumpahan darah tidak bisa dihindari. Saat Liluo bersiap untuk bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat sesuatu jauh di belakang Zhao Jingyu.
Ada gelombang korupsi yang muncul dari sana. Sesaat kemudian, sosok lain perlahan muncul. Itu adalah makhluk kurus dengan pakaian putih yang tidak terlihat jauh berbeda dari orang biasa. Namun, kepalanya perlahan berputar saat dia keluar secara bertahap. Saat itulah semua orang menyadari, ada wajah manusia lain di belakang kepalanya. Wajah laki-laki di depan dan wajah wanita di belakang. Baik pria maupun wanita memiliki senyuman di wajah mereka. Lokasi kemunculannya telah memotong jalur belakang mereka. Namun, itu juga memotong jalan Zhao Jingyu ketika dia mencoba menghalangi jalan Li Luo. Iblis sejati berwajah ganda. Melihat situasi yang terjadi, wajah Li Luo sedikit berkedut. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jika yang muncul adalah monster iblis sejati, itu bisa dianggap sial. Tapi satu di setiap sisi. Pastinya itu sudah direncanakan kan? Apakah mereka datang khusus untuknya? Untungnya, dengan apa yang terjadi, Zhao Jingyu telah berubah dari mengejar Li Luo menjadi perisai antara dia dan iblis sejati berwajah ganda. Zhao Jingyu dengan jelas memahami hal ini juga. Tawa awalnya yang besar berubah menjadi kaku dan matanya berubah. Apa-apaan ini? Dua monster iblis sejati telah muncul pada saat yang sama. Apakah keberuntungan kita telah menguap? Zhao Jingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Biasanya, kemungkinan hal seperti itu terjadi sangat kecil. Mengapa hal ini terjadi sekarang? Apakah dia yang kurang beruntung? Atau apakah itu Li Luo? Dengan ekspresi tidak yakin, Zhao Jingyu melambaikan tangannya dan berusaha mundur ke samping bersama divisi harimau. Namun, seringai iblis sejati berwajah ganda berubah begitu menyadari gerakan mereka. Tanpa ragu-ragu, ia berlari menuju Zhao Jingyu. Jelas, tidak ada niat untuk membiarkannya melarikan diri. Ekspresi Zhao Jingyu menjadi gelap saat melihat ini. Melawannya di sini berarti dia akan melindungi Li Luo dari iblis sejati berwajah ganda dalam serangan menjepit ini. Zhao Jingyu benar-benar orang yang baik hati, kata Li Luo ketika dia melihat iblis sejati berwajah ganda menyerang Zhao Jingyu. Hatinya yang tegang sedikit rileks, dan senyuman lega muncul di wajahnya. Dalam hal ini, akhirnya ada secercah harapan untuk keluar dari keadaan sulit ini. Zhao Jingyu harus menghadapi iblis sejati berwajah ganda, suka atau tidak. Ini benar-benar menghilangkan beban besar di dada Li Luo. Setidaknya sekarang, dia bisa fokus melawan iblis sejati yang berperut besar. Li Luo mengalihkan perhatiannya kembali ke sosok aneh dan gemuk di depannya. Jika bukan karena mulut besar di dalam perut yang berdaging, iblis sejati perut besar ini akan terlihat sama seperti manusia biasa lainnya meskipun merupakan monster iblis sejati kelas kehancuran. Li Luo belum pernah bertemu monster di kelas ini sebelumnya. Kembali ke Gua Umbra di kampus dan pertemuan cawan suci di Kekaisaran Angin Hitam, monster yang paling kuat yang dia temui hanyalah kelas bencana. Iblis sejati perut besar tidak terlihat menakutkan dan aneh seperti monster kelas bencana dari kejauhan. Namun, tekanan mengerikan yang berasal darinya membuat siapapun yang melihatnya merinding. Hal ini terutama berlaku untuk mulut besar di perut. Ia terus-menerus mengunyah, dan darah segar yang terus menetes meninggalkan bekas yang sangat mencolok di kulit putihnya. Berdiri di belakangnya, wajah Zhao Yanzi, Li Si, dan banyak anggota Panji Nether Hijau juga menjadi sedikit pucat. Mereka semua bersyukur karena Panji Nether Hijau ada di sini bersama-sama. Jika mereka menghadapi krisis seperti sendirian, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hehehe, iblis sejati perut besar menampilkan seringai sambil menatap Li Luo. Ia kemudian membungkus dirinya sendiri beberapa kali, dan zat gelap dan lengket keluar dari mulut yang besar. Substansinya seperti sungai hitam besar yang mengalir melintasi daratan luas, membuat tanah terkikis dan dipenuhi racun jahat dimanapun ia melewatinya. Sama seperti ini, sungai hitam mengalir langsung menuju Li Luo dan Panji Nether Hijau. Li Luo menarik napas dalam-dalam begitu melihat ini. Membentuk segel tangan dengan kedua tangan, kekuatan dari Panji Nether Hijau melonjak dengan cepat. Seni 9 revolusi, nafas petir naga surgawi. Menghadapi monster iblis sejati yang menentang Adipati, Li Luo tidak akan memulai dengan menyelidiki kekuatannya, dia langsung mengambil langkah tegas. Energi yang sangat besar melonjak, dan manifestasi naga ilusi muncul. Manifestasi naga itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga saat ia membuka rahangnya, dan gelombang demi gelombang nafas naga petir dimuntahkan darinya. Udara meledak dengan ledakan yang memekakkan telinga ketika nafas naga petir menembus langit. Itu bertabrakan langsung dengan sungai hitam, dan kedua serangan itu mulai memakan satu sama lain.
Tanah yang bersentuhan hanya dengan gelombang kejut dari tabrakan tersebut retak hingga membentuk pola seperti jaring laba-laba. Sama seperti ini, mereka menemui jalan buntu untuk beberapa saat sebelum nafas naga petir benar-benar menghancurkan sungai hitam, dan sisa-sisanya melesat ke arah iblis sejati perut besar. Melihat ini, iblis sejati perut besar menamparkan perutnya lagi. Mulut besarnya yang penuh taring tajam terbuka dengan cepat dan menelan sisa nafas naga petir. Ketika nafas naga petir berada di dalam perutnya, petir berderak di permukaan tubuhnya dan meninggalkan banyak lubang berdarah. Daging dan darah dari lubang ini berubah menjadi hitam, dan darah hitam berbau busuk mengalir keluar darinya. Namun, tubuh iblis sejati perut besar jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Ia menggeliat sedikit lipatan lemaknya, dan perlahan-lahan mulai menutupi lubang berdarah. Melihat ini, Li Luo menyipitkan matanya. Dia telah merasakan kekuatan sebenarnya dari iblis sejati perut besar sekarang. Berdasarkan kekuatan energinya, itu seharusnya berada di sekitar level adipati kelas 1 atas. Itu tidak lebih kuat dari Li Luo dalam kondisi harmoni, karena energi harmoninya juga meningkat setelah terobosannya. Li Luo tidak perlu takut dalam situasi 1 lawan 1. Namun, dia tidak berencana melakukan pertandingan kematian dengan iblis sejati perut besar di sini. Pada akhirnya, masih ada ancaman dari Zhao Jingyu dan iblis sejati berwajah ganda di belakangnya. Prioritas utamanya sekarang adalah keluar dari kesulitan ini dan bertemu dengan Li Fengyi dan yang lainnya. Saat Li Luo memikirkan hal ini, iblis sejati perut besar tiba-tiba mulai tertawa. Tawanya cukup lembut, tetapi terdengar sangat hampa, seolah-olah tidak memiliki emosi apapun. Pada saat ini, ia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan perutnya dengan keras. Mengikuti suara yang tajam, daging di perutnya bergerak seperti gelombang. Ia membuka mulutnya yang besar, lalu perutnya mulai terbuka dan naik dengan cepat ke langit. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh ketika mereka menyaksikan mulut besar itu melebar tinggi ke udara. Mulut besar itu mengeluarkan cahaya gelap yang terbuka seperti tirai, menutupi seluruh wilayah hanya dalam waktu singkat. Lingkungan sekitar terjerumus ke dalam kegelapan tanpa satupun sinar cahaya mampu menembusnya. Untuk sesaat, seolah-olah mereka kehilangan akal sehat. Ekspresi Li Luo dan Zhao Jingyu langsung berubah saat keduanya tertutup tirai. Faktanya, bagian yang paling mengganggu dari semua itu adalah suara samar dan aneh yang terus terdengar di udara. Rasanya seperti semacam sinyal yang memanggil monster iblis sejati. Apakah iblis sejati perut besar berpikir untuk menjebak mereka di sini dan memanggil semua monster iblis sejati untuk mengeroyok mereka? Li Luo merasakan hawa dingin di hatinya, monster iblis sejati ini benar-benar cerdas. Tanpa ragu-ragu, dia memanggil pedang gajah oniks dan menebasnya. Roda pedang setinggi ratusan kaki muncul di udara dan terbang menuju langit tirai gelap. Namun, tirai itu seperti lubang hitam, ia menelan roda pedang tanpa ada tanda-tanda kerusakan. Tidak jauh di belakang, Zhao Jingyu juga memanggil energi alam duniawi dan melancarkan serangannya. Itu juga tidak efektif melawan tirai gelap ini. Wajahnya berubah saat dia berteriak, Li Luo, ayo bekerja sama dan keluar dari tirai gelap ini dulu. Jika tidak, kita akan mati saat monster iblis sejati lainnya menuju ke sini. Mata Li Luo bergerak sedikit, tapi dia tidak menolak tawaran itu. Baiklah, jawabnya. Keduanya mengeluarkan ledakan energi yang sangat besar tanpa menahan diri dan meluncurkan serangan gabungan pada titik yang sama. Ketika serangan habis-habisan mereka menghantam tirai, tirai itu mulai bergemuruh dengan keras. Jelas sekali, iblis sejati perut besar tidak mampu menjebak Li Luo dan Zhao Jingyu di sini hanya dengan kekuatannya. Namun, iblis sejati berwajah ganda memulai serangannya saat ini. Dua wajah lembut dan tersenyum perlahan muncul di tengah kegelapan. Mulut mereka mulai bergerak ketika mereka saling memandang, dan bisikan pelan yang aneh terdengar. Bisikan-bisikan itu memancarkan korupsi yang sangat kuat dan menyebar luas. Seketika, kondisi mental Li Luo dan Zhao Jingyu mulai goyah dan gelombang emosi negatif muncul dalam diri mereka. Terlebih lagi, bahkan anggota Panji Nether Hijau dan Divisi Harimau mulai menunjukkan tanda-tanda kesakitan di wajah mereka. Mereka jelas juga terkena dampak korupsi. Pada saat ini, Li Luo dan Zhao Jingyu menahan kerusakan dari bisikan aneh itu. Namun serangan mereka tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, mereka tumbuh semakin kuat. Tirai hitam bergetar hebat, dan retakan samar mulai terlihat. Ketika Zhao Jingyu melihat retakan itu, dia melihat lagi ke arah Li Luo dengan senyum dingin di wajahnya. Tirai hitam terkoyak dan memperlihatkan langit luar. Pada saat yang sama,
sepotong es Kalsedon muncul di telapak tangan Zhao Jingyu. Saat dia menghancurkannya, udara yang sangat dingin mengelilinginya. Udara dingin mengandung efek pemurnian, dan efek bisikan aneh dari iblis sejati berwajah ganda melemah secara signifikan dalam sekejap. Anggota divisi harimau sepertinya juga sudah pulih. Li Luo, terima kasih atas bantuanmu. Tempat ini lebih cocok untukmu. Kamu bisa tetap tinggal dan menikmatinya. Zhao Jingyu tertawa dingin, lalu energinya melonjak dan dia terbang bersama orang-orangnya. Mereka langsung menuju tirai gelap yang terbuka. Di sisi lain, perhatian Li Luo terganggu oleh iblis sejati berwajah ganda, jadi kecepatannya secara alami lebih lambat. Begitu Zhao Jingyu keluar, dia bisa menutup celah itu dan meninggalkan Li Luo di bawah untuk bertarung melawan dua monster iblis sejati. Saat Zhao Jingyu mengira semuanya berjalan sesuai rencananya, nyanyian naga yang memekakkan telinga tiba-tiba melonjak. Li Luo telah menyatukan kedua tangannya, dan naga surgawi raksasa merangkum dirinya dan panji hijau nether. Pencerahan resonansi naga surgawi mengandung kekuatan naga surgawi, yang mampu menenangkan saraf seseorang dan melenyapkan kerusakan jahat. Dengan demikian, kerusakan dari iblis sejati berwajah ganda menghilang secepatnya kemunculannya. Seperti kilatan cahaya, Li Luo dan panji hijau nether terbang ke udara dengan pencerahan resonansi naga surgawi. Dia keluar melalui celah satu langkah di depan Zhao Jingyu, dan Zhao Jingyu menatap dengan mata marah. Zhao Jingyu mencoba mengikuti dari dekat. Namun, Li Luo hanya mengirimkan pukulan tanpa banyak ekspresi. Pukulan itu tingginya ribuan kaki, dan langsung membuat Zhao Jingyu memilih mundur. Langkah kecil dan remeh inilah yang memungkinkan iblis sejati berwajah ganda untuk menyusulnya. Wajah perempuan dan laki-laki itu membengkak dan kali ini mengeluarkan suara yang aneh dan menusuk. Sangat menyakitkan hingga telinga Zhao Jingyu mulai berdarah. Setelah itu, dia hanya bisa menyaksikan dengan suram saat tirai hitam ditutup. Li Luo dan anggotanya telah keluar dan meninggalkan daerah itu dengan tergesa-gesa. Pada titik ini, wajahnya dipenuhi amarah. Li Luo. Jeritan marah terdengar dari tirai hitam di belakangnya. Saudara Zhao, bertahanlah. Aku akan pergi dan mencari bantuan. Kamu pasti bisa melakukannya. Li Luo berteriak. Dia tidak melihat ke belakang dan berlari dengan kecepatan penuh. Seperti pelangi yang melintasi langit, Li Luo melarikan diri dalam jejak cahaya dengan panji hijau nether berkat pencerahan resonansi naga surgawi. Dia melaju dengan kecepatan penuh dan tidak berani memperlambat. Rasa terima kasih adalah apa yang dia rasakan pada Zhao Jingyu saat ini. Jika dia tidak ada, Li Luo mungkin harus membayar mahal untuk melarikan diri dari kedua iblis sejati itu. Adapun Zhao Jingyu yang malang, yang masih terjebak dalam tirai gelap, Li Luo hanya bisa berduka sesaat atas sahabatnya yang berharga di dalam hatinya. Sebagai ucapan terima kasih atas bantuan proaktifnya, dia dengan senang hati akan meninggalkan 5 taring naga sebagai benda penguburan seremonial untuk dia bawa ke kuburan. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang talenta terbaik dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao. Seseorang tidak bisa menguburkannya terlalu buruk. Namun, iblis sejati bertingkah agak aneh. Dalam sekejap mata, Li Luo telah melupakan Zhao Jingyu saat dia memikirkan pertemuan itu dengan cemberut. Jalan yang dia pilih jelas berada di wilayah terluar wilayah mereka. Dalam keadaan biasa, dia seharusnya tidak menarik perhatian mereka kecuali mereka secara kebetulan berada di garis pembatas. Terlebih lagi, bertemu dengan satu saja sudah cukup membawa sial. Tapi keduanya muncul bersamaan. Sebuah proposisi yang tidak masuk akal. Terlebih lagi, mereka kebetulan muncul di depan dan di belakangnya untuk menghalangi kedua jalannya. Jika semua ini hanya kebetulan, keberuntungannya benar-benar keluar dari dunia ini. Saat ini, mata Li Luo sedikit berubah. Dia teringat apa yang dikatakan Li Lingjing padanya di kota barat. Iblis sejati pemakan jiwa. Itu adalah iblis sejati paling misterius di domain gelap ini. Selain itu, ia tertarik pada individu dengan bakat luar biasa. Menurut Li Lingjing, semakin berbakat seseorang, semakin tertarik iblis sejati terhadap mereka. Dalam hal ini, Li Luo dengan 3 resonansinya pasti sama menariknya dengan bakat resonansi kelas 9. Mungkinkah dia menjadi sasaran iblis sejati pemakan jiwa? Apakah ia berencana untuk melahap bakatnya juga? Pada saat yang sama, dia mengingat kembali sensasi mata-mata yang dia rasakan dari gelombang monster sebelumnya. Alur pemikiran ini tampaknya sangat mungkin benar. Sungguh menyebalkan. Wajah Li Luo berubah serius saat dia menatap langit suram di domain gelap. Suasana korupsi ada di mana-mana, bisikan-bisikan jahat bergema di mana-mana.
Itu ditargetkan pada lubuk hati orang-orang dan membuatnya sangat mudah bagi seseorang untuk kehilangan kendali atas emosinya. Untungnya, 8.000 anggota Panji Nether Hijau bergerak sebagai satu kesatuan. Jika mereka bepergian sendirian, kondisi mental mereka pasti akan terpengaruh setelah beberapa saat, dan lambat laun mereka akan menjadi korban korupsi. Selain itu, Li Luo tidak dapat merasakan kehadiran iblis sejati pemakan jiwa. Dia bahkan tidak tahu bagaimana makhluk itu bisa memata-matai pergerakannya. Terlebih lagi, iblis sejati pemakan jiwa bisa menjadi musuh yang sangat menakutkan jika iblis sejati perut besar dan iblis sejati berwajah ganda memilih untuk bertindak sesuai instruksinya. Kedua iblis sejati itu sudah sekuat adipati kelas 1. Jika teorinya benar, iblis sejati pemakan jiwa bahkan lebih kuat lagi. Li Luo menghela nafas dalam hatinya. Misi untuk mengambil buah bayi suci akan jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Namun, ini menyangkut kesembuhan Ox Biao Biao, jadi tidak mungkin dia menyerah. Dia juga tidak bisa melanjutkan ini lebih lama lagi. Kembali ke kerajaan Xia, Ox Biao Biao dianggap sebagai petarung papan atas meskipun ia mengalami luka parah. Sekarang setelah dia kembali ke benua ilahi asal surgawi, jiwanya mungkin tidak mampu menerima pukulan mental karena menjadi lebih lemah dibandingkan mereka yang dulunya lebih lemah darinya. Oleh karena itu, penting untuk membantu Ox Biao Biao pulih secepat mungkin. Saat Li Luo memikirkan hal ini, matanya menjadi tegang. Dia bergerak menuju titik pertemuan dengan kecepatan penuh. Dan untuk saudara Zhao Jingyu, yang masih terjebak. Jika ada kesempatan di masa depan, Li Luo akan memberinya 3 batang dupa sebagai ucapan terima kasih setiap kali dia melewati daerah itu. Sedangkan di tirai gelap yang menutupi seluruh langit. Wajah Zhao Jingyu sangat muram. Dia tidak mengira rencananya untuk menipu Li Luo akan menjadi bumerang. Itu benar-benar seperti pergi keluar untuk mencari wol dan kembali dicukur. Pada akhirnya, dia harus menghadapi 2 monster iblis sejati. Zhao Jingyu menatap wajah pria dan wanita yang melayang terhuyung-huyung di kegelapan. Ada senyuman lembut di wajah pucat mereka saat mata mereka menatapnya dengan tatapan kosong. Dan iblis sejati perut besar juga menatapnya dengan saksama. Berbalik, Zhao Jingyu melihat divisi harimau, dan wajah para anggota dipenuhi kecemasan. Ini memang seperti yang diharapkan. Lagi pula, mereka pada dasarnya sedang dipandangi oleh 2 adipati saat ini. Jika bukan karena keadaan harmoni, mereka semua akan mati tak peduli berapa banyak anggotanya. Jangan khawatir, aku diam-diam mengirimkan sinyal tadi. Selama kita bisa mengulur waktu di sini, 3 divisi lainnya akan datang membantu kita, kata Zhao Jingyu dengan suara berat untuk menenangkan saraf mereka. Pada saat yang sama, Zhao Jingyu membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dan mengumpulkan kekuatan penuh harmoninya. Bentuk sejati harimau iblis. Energi melonjak, dan bayangan harimau merah raksasa muncul. Itu menyelimuti Zhao Jingyu dan divisi harimau sebelum aura ganas menyapu udara seperti badai. Menghadapi tampilan kekuatan yang dahsyat ini, bahkan iblis sejati wajah ganda yang melayang dengan santainya mundur sedikit. Saat ombak berdesir menembus kegelapan, iblis sejati perut besar muncul dengan mata gelap menatap proyeksi harimau merah. Sepertinya monster sedang mempertimbangkan apakah akan menerobosnya dengan paksa atau tidak. Namun, ia menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Kegelapan di sekitarnya mulai memudar, dan untaian terakhirnya akhirnya ditelan kembali ke dalam mulutnya yang besar. Setelah itu, mulut besar itu jatuh kembali dari langit dan kembali ke perut iblis sejati perut besar. Iblis sejati berwajah ganda juga memulihkan bentuk manusianya pada saat ini. Mereka tidak mengeluarkan suara apapun dan sama sekali tidak terganggu oleh wajah bingung Zhao Jingyu. Sama seperti ini, mereka masing-masing pergi dan menghilang kembali ke wilayah masing-masing. Zhao Jingyu dan divisi macan tercengang dengan pemandangan ini. Mereka pergi begitu saja. Zhao Jingyu bertanya dengan tidak percaya. Dia tidak berani melepaskan tekniknya dengan segera. Setelah menunggu beberapa saat dan memastikan bahwa kedua iblis sejati telah menghilang dari sekitarnya, dia melepaskan manifestasi harimau merah. Apakah mereka merasakan bahwa 3 divisi lainnya sedang dalam perjalanan? Apakah mereka memutuskan untuk pergi karena mereka tidak bisa mengalahkan kita dalam waktu sesingkat itu? Tebakan Zhao Jingyu saat tatapannya berkedip. Namun, alur pemikiran ini sepertinya terlalu dibuat-buat. Tidak peduli berapa lama mereka bisa menunda pertempuran. Jika kedua iblis sejati bekerja sama, dia dan divisinya harus membayar harga yang sangat mahal. Selain itu, monster iblis sejati bukanlah makhluk yang ramah atau logis.
Kalau begitu, tebakan lainnya adalah, kedua monster iblis sejati tidak pernah tertarik untuk mengincarnya. Dan jika asumsi itu benar, mungkinkah mereka mengejar Li Luo? Zhao Jingyu mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Mengapa Li Luo menjadi sasaran mereka? Orang kampung itu baru saja kembali dari benua ilahi terluar. Meskipun dia memiliki beberapa pencapaian baru-baru ini, dia tidak benar-benar dianggap sebagai yang terbaik dari yang terbaik di generasi benua ilahi asal surgawi ini. Setidaknya Zhao Jingyu merasa memiliki peluang yang cukup besar untuk mengalahkan Li Luo dalam pertarungan langsung. Karena itu, dia juga tidak yakin dengan tebakan ini. Mungkin pria itu benar-benar kurang beruntung. Terserah. Apapun alasannya, ada baiknya mereka mundur tanpa perlawanan. Zhao Jingyu sedang tidak berminat memikirkan hal ini. Dia melihat dengan mata berat ke arah yang dituju Li Luo. Setelah kejadian ini, permusuhan mereka semakin dalam. Tapi tidak perlu terburu-buru. Karena Li Luo menginginkan buah bayi suci, akan ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu lagi. Karena itu, dia memimpin divisi harimau menjauh dan pergi dengan kecepatan penuh ke arah lain. Setelah pertemuan dengan dua iblis sejati ini, dia tidak berani berkeliaran lebih lama lagi atau menyerang dengan sembarangan. Yang terbaik baginya adalah bertemu dengan tiga divisi lainnya terlebih dahulu. Di kedalaman domain gelap, korupsi dalam jumlah besar mengalir di sepanjang sungai di gunung, menuju ke danau hitam yang terletak jauh di dalam. Suasana di sekitar danau terasa mencekam dan aneh, tidak ada riak di permukaannya, seperti genangan air yang tergenang. Tiba-tiba, pusaran muncul di tengah danau, dan sebuah wajah muncul dari sana. Itu adalah wajah yang sangat cantik dengan kulit bersih dan pipi cerah berkilau. Jika Li Luo ada di sekitar, dia akan menyadarinya. Ini adalah wajah yang dia lihat di kota barat. Itu adalah wajah Li Lingjing. Orang di danau menoleh sedikit saat dia melihat ke kejauhan dengan mata tersenyum, bibir merahnya sedikit melengkung ke atas. Ketika Li Luo tiba di tempat pertemuan, sudah ada ribuan orang berkumpul dengan malas di alun-alun yang ditinggalkan di dataran terbuang. Terlepas dari seberapa luasnya mereka, lebih dari 20.000 tentara bernapas dengan selaras seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Hasilnya, terbentuklah tiga kekuatan yang sangat kuat yang menutupi wilayah tersebut, mengusir segala korupsi yang mencoba masuk. Mereka semua memperhatikan Li Luo dan Panji Nether Hijau tiba pada waktu yang bersamaan. Tiga orang melakukan pengaturan dan dengan cepat muncul di depan Li Luo. Mereka tidak lain adalah Li Fengyi, Li Jingtao, dan Deng Fengxian. Adik, kamu terlalu lambat. Kami sudah menunggumu selama lebih dari setengah hari. Jika kamu lebih lambat, kami akan keluar mencarimu, keluh Li Fengyi kepada Li Luo setelah menghela napas warisan. Li Luo tersenyum pahit dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja dalam perjalananmu ke sini? Li Jingtao mengangguk dan menjawab, baiklah. Meskipun kami bertemu dengan beberapa monster, kami sudah menghabisi mereka sepanjang jalan. Pada titik ini, Deng Fengxian melihat lagi ke arah Li Luo dan bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi pada dirimu? Li Luo menghela napas dan menjawab, kami bertemu Zhao Jingyu. Mendengar ini, wajah Li Fengyi langsung berubah dan dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Apakah Panji Nether Hijau menderita banyak korban? Divisi macan yang dipimpin oleh Zhao Jingyu adalah divisi terkuat kedua dari 20 divisi dalam garis darah Kaisar Surgawi Zhao. Kekuatan mereka tidak boleh dianggap remeh. Di antara mereka, bahkan Deng Fengxian pun tidak dapat mengatakan dengan yakin bahwa dia bisa melawan Zhao Jingyu. Oleh karena itu, Li Luo dan Panji Nether Hijau pasti menderita banyak korban dalam pertemuan itu. Meskipun Li Luo berhasil menjadi pemenang di kolam nafas naga kuning, semua orang tahu bahwa dia berhasil melarikan diri dari Qin Yi sebagian besar karena fakta bahwa dia harus membagi kekuatan dan mempertahankan istana air. Dia mungkin telah membuktikan dirinya luar biasa dan salah satu dari sedikit orang teratas di 20 Panji, tetapi masih bisa diperdebatkan apakah dia cukup kuat untuk menangani lawan kuat seperti Zhao Jingyu. Sebagai tanggapan, Li Luo turun tangan dan memberitahu mereka, aku tidak melawannya. Pada titik inilah Li Fengyi menghela napas lega. Namun, jantungnya mulai berdebar kencang begitu dia mendengar kalimat berikutnya. Karena kami bertemu dengan dua iblis sejati yang menghalangi jalan kami, lanjut Li Luo. Mereka tercengang. Ini baru setengah hari, namun kejadian menarik yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi pada Li Luo. Bagaimana caramu melarikan diri dari mereka? Aku bisa melihat bahwa Panji Nether Hijau hampir tidak ada korban jiwa, Deng Fengxian bertanya dengan curiga setelah melihat ke Panji Nether Hijau.
Seseorang tidak dapat menyalahkannya karena menanyakan pertanyaan ini. Apa yang baru saja dibagikan Li Luo sungguh luar biasa. Jika dia benar-benar bertemu dengan Zhao Jingyu dan dua monster iblis sejati, kemungkinan besar dia akan mati. Meskipun dia entah bagaimana berhasil melarikan diri, 8.000 anggota Panji Nether Hijau seharusnya sudah musnah dalam prosesnya. Li Luo mengangkat bahu dan menjawab, untungnya, Zhao Jingyu ada di sana untuk membantuku menghadapi salah satu monster iblis sejati. Pada saat yang sama, dia berbagi dengan mereka bagaimana Zhao Jingyu mencoba menipunya pada menit terakhir, tetapi pada akhirnya dia berhasil membalikkan keadaan dan melarikan diri dari tirai gelap. Li Fengyi dan dua lainnya saling memandang dengan ekspresi aneh. Sepertinya kamu benar-benar harus berterima kasih kepada Zhao Jingyu, kata Li Fengyi sambil menahan tawanya. Aku pasti akan mempersembahkan dupa kepadanya setiap kali aku kembali ke sini, jawab Li Luo dengan nada serius sambil mengangguk. Pada titik ini, Deng Fengxian dengan tenang mengatakan kepada mereka, Zhao Jingyu mungkin tidak mati di hadapan kedua iblis sejati itu. Dia tidak sesederhana yang kalian bayangkan. Lagi pula, dia adalah orang terkuat kedua di generasi garis darah Kaisar Surgawi Zhao ini. Itu lebih baik lagi, jawab Li Luo dengan penuh antisipasi. Tidak akan menjadi masalah sama sekali jika Zhao Jingyu selamat, karena masih ada 5 taring naga yang dimilikinya. Li Jingtao menggelengkan kepalanya dan berkomentar, tetapi adik ketiga, bukankah kamu terlalu kurang beruntung? Li Fengyi juga setuju dengannya. Mereka juga bergegas ke titik pertemuan seperti Li Luo, tetapi mereka hanya bertemu dengan beberapa monster yang lemah di sepanjang jalan. Mereka bahkan belum pernah bertemu dengan monster yang berkelas bencana surgawi besar, apalagi monster iblis sejati. Namun Li Luo telah menemukan 2 monster iblis sejati. Ini sungguh disayangkan dan tidak dapat diduga. Mendengar ini, Li Luo tersenyum tak berdaya dan menjawab, aku merasa ini bukan hanya kebetulan. Apa maksudmu? Mereka bertiga bertanya. Bukan sekedar kebetulan. Mengapa kedua monster iblis sejati mengejar Li Luo? Apakah ada rahasia di balik semua ini? Apakah kalian semua ingat Li Lingjing dari keluarga Li wilayah barat? Kata Li Luo. Tentu saja, sepupu Li Lingjing hanya beberapa tahun lebih tua dari kita. Dia cukup terkenal beberapa tahun yang lalu. Dengan kedekatannya dengan Bibi Li Ruyun, kudengar dia seharusnya bergabung dengan Nether Hijau Panji. Dengan bakatnya, dia akan meningkatkan posisi Panji Nether Hijau di generasi sebelumnya. Bahkan, beberapa orang di pasukan penjaga taring naga memberitahuku bahwa dia memiliki potensi untuk bersaing memperebutkan kepala naga pada saat itu. Sayang sekali dia bertemu dengan iblis sejati dan menyerah pada korupsinya, fondasinya hancur dan dia kehilangan banyak kesempatan sebagai akibatnya. Saat ini, dia tinggal di rumah untuk memulihkan diri, dan kami tidak banyak mendengar tentang dia sejak saat itu. Li Fengyi menjelaskan sambil merasa kasihan padanya. Li Luo mengangguk dan menjawab, saya bertemu dengan sepupu Li Lingjing sebelumnya. Dia menceritakan kepadaku bahwa ada monster iblis sejati yang misterius di domain gelap ini yang dikenal sebagai iblis sejati pemakan jiwa. Iblis sejati ini sangat menyukai individu-individu berbakat dan menikmatinya, memakan bakat dan jiwa mereka. Iblis sejatilah yang menjadi mangsanya saat itu. 3 lainnya terkejut mendengar hal ini, masih ada hal seperti itu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Pada saat yang sama, wajah Li Jingtao yang sederhana dan jujur juga berubah menjadi serius ketika dia bertanya, adik ketiga, apakah maksudmu kamu juga menjadi sasaran iblis sejati pemakan jiwa? Li Luo adalah pengguna resonansi 3 kali lipat. Dalam hal bakat dan kelangkaan, dia setara dengan mereka yang memiliki resonansi kelas 9. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika iblis sejati pemakan jiwa tertarik pada Li Luo jika sebelumnya dia menyukai Li Lingjing. 2 monster iblis sejati mungkin berada di bawah instruksinya, Li Luo menjelaskan. Deng Fengxian mengerutkan kening dan berkomentar, jika ia bisa memerintah 2 iblis sejati kelas 1, seberapa kuatkah iblis sejati pemakan jiwa itu? Tidak perlu terlalu khawatir. Garis keturunan Kaisar Surgawi Li dan garis keturunan Kaisar Surgawi Zhao mengirim orang ke dunia gelap dari waktu ke waktu untuk memburu iblis sejati yang tingkatannya terlalu tinggi. Lagi pula, para penjelajah di sini adalah adipati kelas 2 ke bawah karena segelnya. Jika iblis sejati terlalu kuat, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Pada titik ini, Li Fengyi merenung sejenak sebelum melanjutkan, karena itu, aku merasa iblis sejati pemakan jiwa mungkin adalah iblis sejati kelas 2. Tapi iblis sejati kelas 2 juga akan diburu. Iblis sejati pemakan jiwa pastilah sesuatu yang istimewa karena bisa bertahan di sini begitu lama.
Iblis sejati kelas 2 juga sangat kuat, komentar Li Jingtao sambil mengerutkan kening. Bagaimanapun, ini berarti ia memiliki kekuatan adipati kelas 2. Saat ini, mereka berempat hanya bisa mencapai tahap adipati kuasi kelas 1 dengan bantuan harmoni. Masih banyak batasan bagi mereka, dan mereka pada akhirnya jauh di bawah adipati sejati dalam hal kekuatan dan metode yang tersedia. Namun, Li Luo tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia masih memiliki serigala surgawi ekor 3, sehingga dia bisa melakukan perlawanan bahkan jika dia benar-benar bertemu dengan iblis sejati kelas 2. Satu pertanyaan lagi. Jika yang dikatakan pemimpin Panji Li Luo benar, bisakah iblis sejati pemakan jiwa ini memerintahkan monster iblis sejati juga? Deng Fengxian bertanya setelah memikirkannya. Semua orang mengerutkan kening saat mendengar ini. Berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, ada sekitar 10 iblis sejati di domain gelap ini. Jika iblis sejati pemakan jiwa benar-benar bisa memerintah monster lainnya, itu akan sangat memusingkan bagi mereka. Li Luo memikirkannya sejenak. Dia mengeluarkan peta domain gelap dan mempelajari tujuannya. Mereka menuju ke tempat di mana buah bayi suci tumbuh. Meskipun mereka ditemukan di beberapa lokasi, semuanya tersebar di bagian yang lebih dalam dari domain gelap. Mengingat mereka juga membutuhkan buah yang matang, hanya ada satu tempat yang memenuhi semua kebutuhan mereka. Itu adalah distrik dengan 4 iblis sejati. Li Luo menatap tanda merah di distrik itu sejenak sebelum matanya berbinar. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ketiga lainnya. Aku punya saran yang berani, katanya ketika ketiganya balas menatap. Langsunglah ke arah mereka. Guntinglah sayap burung itu. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, wajah Li Fengyi, Li Jingtao, dan Deng Fengxian sedikit bergerak. Ini memang merupakan ide yang lancang. Langit mendung dan gelap. Di gunung besar yang dipenuhi dengan udara korupsi yang kental, bisikan aneh menggema di seluruh hutan. Gelombang energi yang sangat besar muncul dari kedalaman gunung. Seperti badai yang melanda, seluruh gunung mulai bergetar di bawah gelombang energi yang sangat besar. Setelah dilihat lebih dekat, ada monster iblis sejati yang melolong di puncak gunung. Korupsi yang kental dan sangat dingin terus-menerus menyembur keluar, mengancam seluruh langit. Para monster sedang bersiap-siap untuk pertempuran pada saat ini. Dagingnya mulai terkoyak dan potongan-potongan tulang putih menembus kulitnya dari dalam. Sesaat kemudian, tulang putih tersebut terpisah dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang tulang putih. Pedang itu meneteskan zat hitam yang gelap seperti tinta dan mengandung kekuatan korupsi yang menakutkan. Ini tidak lain adalah pedang tulang iblis sejati. Tubuhnya ditutupi sepenuhnya oleh pedang tulang putih. Dalam sekejap mata, ia menyerang sosok di wilayah yang dipenuhi energi. Tidak lain adalah Li Jingtao. Dengan bantuan harmoni, dia meluangkan waktu dan membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Pada saat berikutnya, taring naga yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan energi muncul di langit di atas dan dengan cepat terjalin menjadi satu. Perisai taring naga yang memiliki pertahanan tak tertembus terbentuk dalam sekejap, diukir dengan pola rahasia yang bersinar. Pedang tulang putih menghantam perisai dengan gelombang serangan yang terus-menerus, menyebabkannya bergetar hebat. Namun, perisai Li Jingtao tidak bisa dihancurkan. Serangan deras yang penuh dengan korupsi dibelokkan. Meskipun demikian, pedang tulang iblis sejati terus menumbuhkan lebih banyak lagi pedang tulang dari dagingnya. Serangannya tidak henti-hentinya. Kedua belahan pihak terjebak dalam jalan buntu. Pertahanan kakak tertua benar-benar yang terbaik. Serangan pedang tulang iblis sejati jauh lebih ganas daripada serangan monster iblis sejati yang kutemui sebelumnya. Terlebih lagi, pedangnya mengandung kekuatan korosif. Jika pedang itu sampai menyerempet tubuh kita, kerusakannya tidak terbayangkan. Li Luo tidak bisa menahan desahan saat dia melihat mereka berdua bertengkar. Itu hanya cangkang kura-kura, kata Li Fengyi sambil mengernyit. Di sisi lain, Deng Fengxian berkata dan menguraikan dengan nada serius, ini dianggap kemenangan jika kamu tidak terkalahkan. Pertahanan dari pemimpin Panji Li Jingtao ini mungkin yang terkuat di antara 20 Panji. Paling tidak, aku tidak akan bisa menerobosnya. Mendengar ini, Li Luo mengangguk setuju. Dengan temperamen Li Jingtao yang santai dan ramah, jelas bahwa dia tidak menikmati menyerang sama sekali. Namun, dia telah menemukan cara lain untuk sukses bagi dirinya sendiri. Dia telah mengembangkan seni taring pemusnahan, yang terkenal karena serangannya, menjadi seni pertahanan. Ini sudah mewakili bagaimana dia mengurangi kelemahannya dan memanfaatkan kekuatannya untuk mengubah dirinya dengan mengembangkan pertahanan absolut yang sangat kokoh. Dengan seni pertahanan yang unik ini,
dia telah membangun posisinya sendiri di antara generasi muda saat ini di benua ilahi asal surgawi. Tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Sudah waktunya bagi kita untuk bertindak. Kita tidak bisa membiarkan pedang tulang iblis sejati lolos, kata Li Luo sambil tersenyum. Mendengar ini, Li Fengyi dan Deng Fengxian mengangguk. Energi dalam jumlah besar membengkak dalam diri mereka bertiga, dan mereka masing-masing mengaktifkan seni adipati terkuat mereka. 3 gelombang energi membelah langit dan dengan paksa menghempaskan atmosfer korupsi yang tebal. Menghadapi serangan mendadak ini, cahaya hitam pekat melintas di mata pedang tulang iblis sejati. Tanpa diragukan lagi, ia merasakan bahaya fatal yang mendekat. Ia menjerit tajam, dan daging di sekitar tubuhnya mulai menyusut sementara lebih banyak lagi tulang yang menonjol keluar dari tubuhnya. Tulang-tulang itu saling terkait satu sama lain, dan sesaat kemudian, ia berubah menjadi pedang tulang putih raksasa yang tingginya ribuan meter. Wajahnya yang bengkok terlihat di gagang pedangnya. Terbungkus dalam udara korupsi yang kental, pedang raksasa itu mengeluarkan jeritan pelan yang aneh dan berbenturan langsung dengan 3 serangan yang datang. Gelombang energi yang mengejutkan menyebar di udara. Kawasan hutan di sekitar tabrakan itu rata dengan tanah. Banyak dari monster yang tersembunyi di hutan juga dimusnahkan sebagai kerusakan tambahan. Ketika gelombang energi melemah, retakan terlihat muncul pada pedang raksasa itu. Udara hitam yang berbahaya menyembur keluar dari setiap patahan, dipadukan dengan jeritan yang tak henti-hentinya. Pedang itu meledak pada saat berikutnya, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Hancurkan semua pecahannya. Li Luo berteriak begitu dia menyaksikan ini. Vitalitas monster iblis sejati berada di luar imajinasi seseorang. Jika bahkan satu pecahan pun berhasil lolos, hanya perlu 1 hari istirahat dan penyerapan korupsi agar pedang tulang iblis sejati dapat pulih. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk menghilangkan semua pecahan untuk membunuh monster ini sepenuhnya. Untungnya, Li Fengyi, Deng Fengxian, dan Li Jingtao sudah siap menghadapi ini. Mereka menembakkan banyak pancaran energi berulang kali, membentuk jaring laba-laba raksasa yang menutupi gunung. Banyak pecahan tulang putih yang dimusnahkan sebelum bisa melarikan diri. Beberapa menit kemudian, mereka berempat berkumpul setelah mereka membersihkan wilayah tersebut sepenuhnya. Lumayan, kita sudah menghabisi iblis sejati kedua di area itu, kata Li Fengyi sambil tertawa. Ketika Li Luo memberikan saran yang berani pada awalnya, mereka semua mengira idenya gila. Namun, setelah berdiskusi, mereka melihat manfaatnya dan lambat laun menerimanya. Bagaimanapun juga, iblis sejati adalah bahaya yang tersembunyi. Jika iblis sejati pemakan jiwa benar-benar bisa memerintahkan monster iblis sejati untuk berkumpul dan mengeroyok mereka, maka merekalah yang akan lari menyelamatkan diri. Dengan demikian, rencana untuk membersihkan pihak monster yang berkuasa ini mulai dilaksanakan. Ini sebenarnya berjalan lebih baik dari perkiraan mereka semula. Karena iblis sejati ini sekuat adipati kelas 1, mungkin akan sulit untuk mendapatkan kemenangan dalam situasi 1 lawan 1. Namun, mereka dapat meningkatkan peluang kemenangan mereka secara signifikan jika mereka berempat bekerja sama dalam keadaan harmoni. Jadi, mereka telah membunuh 2 iblis sejati dalam beberapa hari terakhir. Ayo lanjutkan, kata Li Luo dengan sedikit tekad. Dia tidak berniat untuk beristirahat dan sepenuhnya fokus pada tugas membersihkan iblis sejati di distrik ini sebelum dia mencari buah bayi suci. Meski rencananya berhasil sejauh ini, kehadiran iblis sejati pemakan jiwa telah membuatnya merasa tidak nyaman. Demikian pula, 3 lainnya tidak keberatan. Setelah Li Luo membagikan informasi tentang iblis sejati pemakan jiwa kepada mereka, mereka juga ingin menyelesaikan misinya sesegera mungkin untuk menghindari kejutan yang tidak terduga. Sekali lagi, keempat panji mulai dikibarkan. Mereka tiba di distrik milik iblis sejati ketiga sehari kemudian. Menurut intel mereka, iblis sejati di sini dikenal sebagai iblis sejati mata merah, monster iblis sejati kelas 1. Namun, mereka menyadari ada sesuatu yang berbeda saat mereka tiba. Mereka tidak dapat menemukan jejak iblis sejati mata merah terlepas dari seberapa sering mereka mencari di distrik tersebut. Bagaimana itu bisa hilang? Li Fengyi sangat bingung. Li Luo mengerutkan kening dengan wajah serius dan berkata, apakah iblis sejati pemakan jiwa menyadari niat kita dan memerintahkan iblis sejati mata merah untuk melarikan diri dari sini? Mendengar ini, wajah Li Jingtao juga sedikit berubah. Apakah iblis sejati pemakan jiwa itu licik? Kecerdasan yang dimilikinya sama baiknya dengan manusia. Dengan suara yang dalam, Li Luo memberitahu mereka, ayo pergi ke iblis sejati keempat.
Tiga lainnya mengerti maksudnya. Jika iblis sejati keempat telah menghilang juga, ini mungkin bukan suatu kebetulan belaka. Karena itu, mereka berempat berangkat lagi. Setelah setengah hari, mereka tiba di wilayah iblis sejati keempat. Wajah mereka menjadi gelap setelah pencarian di area tersebut. Itu juga telah menghilang. Mereka berempat saling memandang dengan tatapan kosong. Apakah menghilangnya kedua iblis sejati ini benar-benar terkait dengan iblis sejati pemakan jiwa? Sial, ini pertama kalinya aku melihat monster yang begitu ruwet, kata Li Jingtao dengan kaget. Dalam keadaan normal, monster iblis sejati akan tinggal di distriknya masing-masing, menjadi raja yang tak terbantahkan di wilayahnya masing-masing. Namun, mereka telah memilih untuk meninggalkan wilayah mereka sendiri secara misterius, mungkin di bawah perintah iblis sejati pemakan jiwa. Bagaimana sekarang? Apakah kita menyerah? Dua iblis sejati telah melarikan diri, tanya Li Fengyi. Dengan mengerutkan kening, Li Luo menjawab, tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, kita masih berhasil membersihkan dua monster iblis sejati, kita telah menghilangkan beberapa masalah. Distrik ini dekat dengan tempat buah bayi suci berada. Kita harus pergi ke sana pada akhirnya. Namun, kita harus bersiap untuk meninggalkan misi jika keadaan berubah menjadi buruk ketika kita tiba. Tiga lainnya mengangguk tak berdaya. Meskipun mereka tidak ingin meninggalkan misinya, tidak ada yang bisa mereka lakukan jika keadaan menjadi terlalu berbahaya dan tidak terkendali. Kali ini, mereka tidak langsung berangkat. Sebaliknya, mereka memilih untuk beristirahat seharian. Ketika hari kedua tiba, keempat panji mulai dikibarkan kembali. Li Luo melihat pegunungan merah muncul di akhir penglihatannya setelah melakukan perjalanan hampir 1 hari. Suhu di sekitar mulai meningkat secara bertahap. Saat Li Luo melihat ke arah pegunungan merah tua, dia tahu bahwa mereka akhirnya tiba di tempat di mana buah bayi suci dapat ditemukan. Pegunungan merah tua itu seperti naga api raksasa yang berkeliaran di daratan, terbentang tanpa ujung yang terlihat. Perbedaan yang sangat jelas memisahkannya dari dunia luar. Di luar, udara dipenuhi dengan kerusakan yang kental, dan bisikan-bisikan berbahaya menyebar ke seluruh penjuru. Sebaliknya, hampir tidak ada kerusakan apapun di pegunungan, dan energi alam duniawi di dalamnya sangat padat. Itulah ciri khusus dari domain gelap ini. Untuk menghindari korupsi, energi alam duniawi biasanya berkumpul di satu tempat, membentuk suatu wilayah khusus. Energi alam duniawi di wilayah tersebut akan sangat menyegarkan. Akibatnya, korupsi tidak mudah masuk ke wilayah yang penuh energi tersebut. Daerah khusus dengan energi yang sangat menampilkan lahan alami untuk kultivasi di domain gelap. Itu adalah tempat kultivasi yang akan dikunjungi oleh banyak kultivator nakal jika bukan karena lusinan monster di domain gelap. Selain itu, banyak harta karun langka yang lahir akibat energi yang sangat terasa di wilayah tersebut. Di sana juga terdapat buah bayi suci yang dicari Li Luo dan kawan-kawan. Pada saat ini, Li Luo dan tiga lainnya sedang berdiri di puncak gunung, mengamati pegunungan merah di kejauhan. Anggota dari empat panji itu duduk dengan tenang di belakang mereka, bernapas selaras dengan kekuatan energi yang kuat yang dapat dipanggil oleh pemimpin panji kapan saja. Terasa begitu mudah mabuk oleh kekuatan besar yang diberikan oleh keadaan harmoni, tiba-tiba Li Luo berkata dengan senyum. Mereka saat ini berada di kedalaman domain gelap. Dalam keadaan biasa, baik anggota panji maupun penyelesaian iblis seperti Deng Fengxian atau Li Fengyi tidak akan berani datang ke sini sendirian untuk berlatih. Monster yang muncul di area ini cenderung memiliki nilai lebih tinggi. Mengesampingkan iblis sejati, akan sangat berbahaya jika mereka bertemu dengan monster kelas bencana surgawi. Hanya berkat kekuatan harmoni, Li Luo dan tiga lainnya dapat duduk di sini dengan damai sekarang. Kekuatan seperti itu telah memungkinkan mereka, yang jelas-jelas masih berada di tahapan iblis bumi, untuk melawan monster iblis sejati. Faktanya, seperti yang dikatakan Li Luo sebelumnya, seseorang bisa dengan mudah kehilangan dirinya sendiri saat mengendalikan kekuatan seperti itu. Meskipun mampu mengendalikan keadaan harmoni terasa luar biasa, seseorang harus berhati-hati untuk tidak terlalu bergantung padanya. Jika seseorang mulai berpikir bahwa kekuatan seperti itu hanya miliknya, itu akan sangat berbahaya bagi kondisi mental seseorang dan menghambatnya dari berkultivasi lebih jauh lagi, Li Fengyi memperingatkan. Faktanya, hal itu bukanlah hal yang aneh. Sesekali, pemimpin panji kehilangan dirinya sendiri. Kondisi mental mereka terpengaruh, dan meskipun mereka dulunya adalah individu yang cukup berbakat, mereka berakhir sebagai orang biasa yang tidak mampu berkultivasi. Lebih jauh lagi, Li Jingtao menambahkan sambil menghela nafas.
Li Luo mengangguk setuju. Bagaimanapun, kekuatan harmoni adalah bantuan eksternal. Dia tidak boleh mengacaukannya dengan kekuatannya yang sebenarnya hanya karena itu nyaman. Kalau tidak, dia harus membayar mahal untuk itu suatu hari nanti. Saat dia memikirkan hal ini, Li Luo mengalihkan fokusnya kembali ke batinnya. Mereka telah berada di domain gelap wilayah barat selama hampir 10 hari. Saat mereka sibuk berburu monster, dia tidak punya waktu untuk berkultivasi sendiri. Domain gelap sebenarnya adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi meskipun lingkungannya keras. Dalam beberapa hari yang berlalu, Li Luo secara tak terduga memperoleh 2 niat pedang kosmik lagi. Saat ini, ia sudah memiliki 3. Hal ini semakin meningkatkan kepercayaan dirinya dalam memperoleh buah bayi suci. Ayo pergi ke pegunungan api merah. Li Luo memberi perintah tanpa berkata apa-apa lagi. Perhatian dan tatapannya terfokus pada pegunungan merah di kejauhan di depannya. Ada beberapa bukaan vulkanik yang mengeluarkan uap panas di sana. Di sanalah dikatakan bahwa buah bayi suci tumbuh. Satu-satunya pemikirannya sekarang adalah mendapatkan buah bayi suci sesegera mungkin dan meninggalkan domain gelap ini. Mendengar perintahnya, 3 lainnya mengangguk setuju. Dengan lambaian tangan, anggota keempat Panji mulai berbaris menuju pegunungan yang diselimuti oleh suasana yang membakar. Pegunungan tersebut dilapisi dengan hutan merah yang tersebar seperti api yang menyebar. Li Luo dan yang lainnya menyadari kehadiran makhluk roh segera setelah mereka masuk ke dalamnya. Binatang-binatang ini tampak seperti monyet dengan tubuh merah tua yang tampak dilingkari api. Itu pasti monyet roh api. Mereka muncul di daerah dengan energi elemen api yang sangat padat dan dapat dianggap sebagai penguasa sejati di pegunungan ini. Monyet roh api biasa berada di sekitar kelas bencana bumi yang berkuasa, sementara beberapa elitnya adalah monyet kelas bencana surgawi. Namun, jumlahnya banyak, jadi sebaiknya jangan memprovokasi mereka, Li Fengyi mengingatkan yang lain. Li Luo mengangguk. Banyak monyet roh api yang meneriaki para penyusup, tetapi mereka tidak berani mendekati mereka. Jelas sekali, mereka pasti merasakan kekuatan besar yang datang dari 4 Panji di kondisi harmoni dan tahu bahwa yang terbaik adalah menghindarinya. Ini adalah hal yang baik untuk Li Luo dan yang lainnya. Mereka tidak perlu khawatir akan terganggu. Menurut informasi kita, buah bayi suci seharusnya berada di kedalaman pegunungan ini. Ada 3 gunung berapi yang mungkin memiliki apa yang kita inginkan, jelas Li Fengyi. Kalau begitu, ayo pergi. Semoga buah bayi suci sudah matang. Li Luo menarik napas dalam-dalam dan memimpin Panji itu ke depan. 8.000 anggotanya bertindak sebagai satu kesatuan. Tidak banyak gangguan dimanapun mereka lewat, rasanya seperti 4 orang berjalan tanpa hambatan. Anehnya, perjalanan itu mulus tanpa kejutan. Namun, Li Luo tidak berani lengah. Kondisi mentalnya terkait erat dengan Panjinya, dan mereka menyesuaikan kondisinya. Misi ini penuh dengan ketidakpastian, apakah itu iblis sejati pemakan jiwa atau 2 monster iblis sejati yang telah menghilang dari distrik mereka di dekatnya. Selain itu, masih ada si bodoh Zhao Jingyu dan 3 divisinya yang mungkin masih tertinggal di suatu tempat. Orang-orang dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao tampaknya telah menghilang setelah Li Luo bentrok dengan Zhao Jingyu ketika dia pertama kali memasuki domain gelap. Namun, Li Luo tahu bahwa seseorang dengan temperamen Zhao Jingyu tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Dia mungkin sangat terkejut dengan pertemuan dengan 2 iblis sejati sebelumnya sehingga dia memutuskan untuk tidak datang menemui Li Luo di tengah perjalanan. Namun, dia tahu betul bahwa Li Luo dan yang lainnya akan datang untuk mengambil buah bayi suci. Jika dia ingin menyerang lagi, pegunungan ini adalah tempat yang tepat. Suasana korupsi sangat tipis di sini, jadi tidak perlu khawatir dengan kemunculan monster iblis sejati. Saat Li Luo memikirkan hal ini, rasa dingin menjalar ke punggungnya. Dia mengambil langkah keras dan lantai di bawahnya retak, membuatnya segera menghentikan langkahnya. Li Fengyi, Li Jingtao, dan Deng Fengxian juga berhenti saat melihat reaksinya. Apa masalahnya? Li Fengyi bertanya. Li Luo menatap tajam ke arah hutan lebat dan berapi-api di depannya. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang aneh di dalamnya, tapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Itu adalah perasaan yang berasal dari resonansi kayu di dalam dirinya. Sebagai seseorang yang memiliki resonansi kayu, dia sangat sensitif terhadap kawasan hutan seperti ini. Li Luo menarik napas dalam-dalam dan mengerucutkan mulutnya. Pada saat berikutnya, dia menghembuskan napas, dan kekuatan resonansi melesat ke dalam hutan lebat di depan mereka. Saat kekuatan resonansi melewatinya,
Li Fengyi dan yang lainnya dapat melihat partikel kecil seperti mutiara mengambang di udara hutan lebat di depan. Partikel mirip mutiara tersebut memiliki bau amis dan dipenuhi asap, seolah-olah merupakan sejenis zat beracun. Tersembunyi di udara, partikel-partikel ini tidak akan terdeteksi jika bukan karena hembusan kekuatan resonansi Li Luo dan yang lainnya pasti akan menghirupnya dan menjadi keracunan begitu dia memimpin mereka melewati distrik ini. Wajah Li Fengyi, Li Jingtao, dan Deng Fengxian langsung menjadi gelap. Itu adalah jebakan yang sangat kejam. Faktanya, jebakan seperti itu tidak mungkin dibuat oleh monster iblis sejati. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Li Luo mengangkat kepalanya tanpa perubahan ekspresi apapun. Dia menatap ke dalam hutan merah tua dan dengan tenang berteriak, "Zhao Jingyu, keluarlah ke sini." Meski suaranya tenang, namun bergema berulang kali di hutan lebat seperti guntur. Beberapa saat kemudian, terdengar langkah kaki dari dalam hutan. 4 sosok muncul dan berhenti tidak terlalu jauh dari rombongan. Benar saja, salah satu dari mereka tentu saja adalah Zhao Jingyu. Zhao Jingyu menatap tajam ke arah Li Luo sambil berkata sambil tersenyum licik, "Li Luo, kamu benar-benar berhati-hati. Bahkan jebakan itu pun tidak dapat menjatuhkanmu." Li Luo tersenyum dan menjawab, "Demikian pula, aku juga tidak membayangkan orang idiot sepertimu bisa selamat dari kedua iblis sejati itu." Mendengar ini, wajah Zhao Jingyu berubah saat dia menatap Li Luo dan berteriak, "Jangan khawatir. Karena aku belum mati, selanjutnya kamu yang akan mati." Sebagai tanggapan, Li Luo hanya tersenyum dan berkata, "Bolehkah saya mengajukan pertanyaan lain?" Namun, dia tidak menunggu jawaban Zhao Jingyu. Dia melanjutkan dengan nada hangat dan lembut, "Kamu tidak kehilangan taring nagaku kan?" Begitu Li Luo menyelesaikan kalimatnya, niat membunuh melintas di wajah Zhao Jingyu. Dia benar-benar membenci nada bicara Li Luo, terdengar seolah taring naga itu bukan miliknya lagi. Apakah Li Luo pantas mengucapkan kata-kata seperti itu? "Kamu hanya orang kampung. Beraninya kamu berbicara begitu sombong." Mata Zhao Jingyu dipenuhi dengan niat membunuh pada saat ini. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan kekuatan resonansinya meletus, didorong oleh kekuatan divisi harimau yang berdiri tidak jauh dari situ. Tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan resonansi petir, berkedip samar seolah dia adalah harimau petir raksasa dengan 4 sayap. Ini adalah resonansi alami Zhao Jingyu. Resonansi harimau petir bersayap 4 kelas 8 atas. Dengan kekuatan sendiri di tingkat penyelesaian iblis, ditambah dengan peningkatan dari kondisi harmoni dengan divisi harimau, kekuatan telah mencapai puncak adipati kelas 1 atas. Pada saat berikutnya, sebilah pedang besar dan optimis muncul di tangannya, dan dia dibungkus di bawah hadapannya. Tebasan jiwa harimau. Cahaya setinggi ribuan kaki muncul di udara. Bilahnya diselimuti cahaya merah dan terdengar seperti auman harimau ganas. Itu memancarkan energi jahat yang sangat besar saat cahaya pedang itu terbang melintasi lapangan. Kemanapun ia melewatinya, semua pohon merah tua dan dedaunan merah menyala di area itu tergeletak seolah-olah terkorosi olehnya. Cahaya pedang itu bergerak langsung menuju Li Luo dengan penuh niat membunuh. Mata Li Luo sedikit menyipit saat dia melihat cahaya pedang jahat yang masuk. Dia telah bersilangan gerakan dengan Zhao Jingyu sebelumnya, tetapi baru sekarang lawannya memutuskan untuk memberikan segalanya. Li Luo menggenggam tangannya, dan pedang gajah oniks giok emas muncul di genggamannya. Dia kemudian memanggil kekuatan harmoni untuk membalas. Namun, sesosok tubuh tiba-tiba mengambil langkah maju pada saat ini. Tidak lain adalah Deng Fengxian. Wajahnya tampak cukup tenang saat dia melangkah keluar, dengan cahaya kemasan bersinar dari jubah putihnya. Segera, jubahnya berubah menjadi baju zirah berlapis emas, dan dia tiba-tiba memegang tombak emas yang panjang. Didorong oleh kekuatan harmoni, energi melonjak dalam dirinya saat udara di sekitarnya bergetar. "Aku telah lama mendengar tentang harimau ganas yang terkenal, Zhao Jingyu, dari garis darah divisi harimau Kaisar Surgawi Zhao. Biarkan aku merasakannya sendiri hari ini." Seni emas yang mengalir. Energi yang mendominasi di sekitar Deng Fengxian menguat saat dia menusuk dengan tombak emas di tangannya. Dalam sekejap, cahaya keemasan memenuhi udara seolah-olah seekor naga emas raksasa dengan nafas yang sangat tajam telah muncul. Cahaya tombak itu terbang di udara, meninggalkan bekas luka yang sangat dalam di tanah di bawah jalur terbangnya. Pada saat berikutnya, cahaya pedang harimau dan cahaya tombak emas saling berbenturan. Badai energi yang dahsyat menyapu ladang, menumbangkan pohon-pohon di hutan lebat dan mengubahnya menjadi abu.
Kekuatan destruktif dari tahap Adipati sangat menakutkan. Zhao Jingyu mengiris ke bawah dengan pedang merahnya sekali lagi, mengirimkan beberapa cahaya pedang dan menghancurkan badai energi. Namun, baju besi berlapis emas Deng Fengxian menembakkan sinar cahaya keemasan ke sekeliling dirinya, dengan cepat meniadakan energi dari cahaya pedang lawan. Melihat ini, Zhao Jingyu dengan dingin menatap lawannya. Aku pernah mendengar tentang Deng Fengxian berbaju putih dan berlapis emas dari faksi Fang Naga. Namun, kau tidak cukup untuk menghentikanku. Pada saat ini, Zhao Jingyu kembali menyerang dengan kecepatan kilat. Ribuan cahaya pedang jahat keluar dari senjatanya pada saat ini. Terlebih lagi, cahaya pedang ini mulai menyatu di udara, memadatkan energinya bersama-sama dan membentuk cakar harimau berdarah setinggi ribuan kaki. Energi jahat yang sangat kental mengalir ke seluruh bagian dalam cakar. Seolah-olah seekor harimau purba yang buas telah merobek kehampaan dan membawa kehadirannya yang menakutkan ke sini. Seni Adipati, anjing laut harimau hebat. Zhao Jingyu terdengar seperti harimau yang mengaum ketika dia berteriak. Dia tahu bahwa Deng Fengxian bukanlah orang yang lemah, jadi dia tidak menahan diri. Kali ini, dia telah menggunakan keahlian utamanya dan memberikan segalanya. Cakar harimau yang berdarah turun ke langit, langsung menuju Deng Fengxian. Ketika dia melihat serangan yang datang, Li Luo, yang berada tidak jauh di belakang Deng Fengxian, meraih pedangnya dan bersiap untuk membantu. Namun, Li Fengyi menghentikannya dan berkata, "Jangan khawatir. Deng Fengxian bukannya tidak berguna. Meskipun Zhao Jingyu kuat, dia masih belum cukup kuat untuk menjatuhkannya dalam satu pukulan. Masih ada 3 pemimpin divisi yang menatap ke arah kita, kita harus waspada terhadap mereka." Li Luo mengalihkan pandangannya ke punggung Zhao Jingyu dan melihat 3 sosok sedang menatap mereka saat ini. Mereka adalah 3 pemimpin divisi dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao, semuanya dalam kondisi harmoni dan siap menyerang kapan saja. Karena itu, Li Luo menghentikan langkahnya. Meski begitu, dia memegang pedang gajah oniks miliknya erat-erat. Pada saat yang sama, Deng Fengxian mengangkat kepalanya dan menatap cakar harimau yang datang penuh dengan energi jahat. Wajahnya langsung berubah serius, dan dia membentuk segel tangan dengan cepat menggunakan kedua tangannya. Armor berlapis emasnya berubah menjadi untaian cahaya keemasan dan terbang di depannya, dengan cepat mengembun menjadi satu. Setelah hampir setengah armor berlapis emasnya berubah menjadi untaian cahaya emas, sebilah pedang emas kecil seukuran telapak tangan terbentuk di depan Deng Fengxian. Pedang kecil itu sangat indah, dengan rasa ketajaman yang tak ada habisnya tersembunyi di dalamnya. Bilahnya ditutupi sisik yang sangat halus yang menyilaukan dengan cahaya kemasan. Saat cahaya itu mengalir, sepertinya menyebabkan rasa sakit yang menusuk bagi siapapun yang melihatnya secara langsung. Itu adalah pedang roh zirah berlapis emas, seni adipati yang dikembangkan Deng Fengxian. Seni ini menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu. Dalam keadaan normal, itu bisa berbentuk baju zirah berlapis emas untuk melindunginya. Namun, saat dia perlu diserang, itu bisa berubah menjadi pedang roh yang memiliki ketajaman yang melampaui keyakinan, Li Fengyi menjelaskan kepada Li Luo. Li Luo mengangguk. Ini memang seni adipati yang serbaguna, praktis untuk tujuan ofensif dan defensif. Tidak diragukan lagi, inilah yang membuat Deng Fengxian menjadi terkenal. Saat pedang roh terbentuk, ia berenang di udara seperti ikan di air. Yang mengejutkan semua orang, ia tidak berusaha untuk berbenturan dengan serangan cakar harimau yang datang. Sebaliknya, itu berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang langsung ke tenggorokan Zhao Jingyu, muncul di depannya dalam sekejap. Dia benar-benar mengabaikan serangan Zhao Jingyu dan berencana untuk bertukar luka. Sebuah langkah yang sangat menentukan. Keputusan Deng Fengxian benar-benar di luar dugaan Zhao Jingyu. Karena itu, wajah Zhao Jingyu langsung berubah ketika dia melihat pedang emas terbang ke arahnya. Itu sangat tajam, dan jika menembus kekuatan resonansi yang melindungi tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Armor berlapis emas berpakaian putih benar-benar sesuatu. Dalam sekejap mata, Zhao Jingyu mendengus dingin. Namun, dia tidak menarik cakar macannya untuk pertahanan. Sebaliknya, dia membuka mulutnya dengan keras, dan tanda rumit muncul dari tenggorokannya. Cahaya merah memancar dari mereka. Gelombang kejut yang mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang terjadi seperti auman harimau yang dahsyat. Mereka bertabrakan dengan pedang roh emas secara langsung. Bilah roh itu dilemahkan oleh gelombang kejut yang bergetar. Mereka seperti ikan kecil yang mencoba berenang ke air terjun, berusaha keras untuk bergerak maju tetapi pada akhirnya tidak bisa mendekati Zhao Jingyu. Akhirnya,
Energi dari pedang roh abis. Itu memantul ke belakang karena tidak tahan lagi terhadap gelombang kejut. Wajah Li Fengyi menjadi dingin saat menyaksikan adegan ini. Ukiran kerajaan. Zhao Jingyu, kamu sudah siap. Ketika Li Luo mendengar ini, dia membeku. Sebuah ukiran kerajaan. Dia telah menerima harta karun sebagai hadiah saat dia memenangkan pertemuan cawan suci. Itu sangat jarang terjadi di benua ilahi luar. Sekarang, dia akhirnya melihat seseorang menggunakannya di benua ilahi bagian dalam. Dengan menggunakan gelombang kejut merah, Zhao Jingyu berhasil menangkis serangan mendadak Deng Fengxian. Namun, Deng Fengxian masih harus mencari cara untuk menangani serangan cakar harimau yang datang. Li Luo bersiap untuk memberikan bantuan sekali lagi. Serahkan ini padaku. Kalian bantu aku mengawasi preman-preman lain di depan. Pada saat ini, Li Jingtao tersenyum tulus sambil dengan cepat melangkah maju dan membentuk segel tangan. Pada saat berikutnya, energi alam duniawi berkumpul di atas Deng Fengxian dan mewujudkan taring naga yang terjalin satu sama lain dengan cepat, segera terjalin menjadi perisai taring naga. Cakar harimau itu menghantam perisai taring naga dengan agresif. Gelombang energi yang mengejutkan menyapu seluruh lapangan, menyebabkan tanah di bawahnya retak karena tekanan. Li Jingtao, kamu pikir kamu ini siapa? Seekor semut yang mencoba menghentikan seranganku. Zhao Jingyu menertawakan Li Jingtao ketika dia melangkah maju. Li Jingtao selalu memberi isyarat rendah hati, jadi dia tidak terlalu tertarik pada pria ini. Di matanya, Li Jingtao hanyalah seorang pria yang mendekam di peringkat terbawah dari 20 panji 5 faksi naga surgawi. Namun, saat tawa mengejeknya keluar, dia menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Meskipun perisai itu bergetar tanpa henti di bawah tekanan cakar harimau, perisai itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ia hanya berdiri di sana seperti batu yang tak terbendung di tengah deburan ombak laut. Betapapun ganasnya ombak menerjangnya, ia tidak akan menyerah. Setelah beberapa saat, energi cakar harimau itu habis dan menghilang. Ada banyak goresan pada perisainya, tapi tidak ada tanda-tanda pecah. Segera, goresan itu berubah menjadi cahaya bersinar dan jatuh dari perisainya. Zhao Jingyu menatap ini dengan tidak percaya. Dia tertegun sejenak sebelum mengalihkan perhatiannya ke Li Jingtao, yang berdiri di sana bahaya tanpa senyum konyol di wajahnya. Orang ini sedang bermain babi untuk memakan harimau. Tindakan Li Jingtao jauh melebihi ekspektasi Zhao Jingyu. Dari mereka yang berempati, dia paling sedikit menaruh perhatian pada Li Jingtao selama ini. Di mata, bahkan Li Luo, yang baru saja kembali dari benua ilahi luar, merupakan ancaman yang jauh lebih besar daripada Li Jingtao. Bagaimanapun, reputasi Li Jingtao sebagai keturunan biasa-biasa saja telah mengakar terlalu dalam di hati setiap orang. Siapa yang mengira kamu memiliki kekuatan untuk memblokir anjing laut harimau besar milikku? Zhao Jingyu menatap dengan wajah tidak yakin. Matanya dipenuhi kejutan. Dia tidak menahan diri sama sekali dalam serangan itu. Serangan itu pasti akan membuat pemimpin Panji terkenal Deng Fengxian keluar dari aksinya untuk sementara waktu, namun serangan itu telah diblokir sepenuhnya oleh Li Jingtao. Siapa yang mengira faksi Taring Naga, yang terkenal karena kemampuan menyerangnya, kini menghasilkan orang aneh yang berspesialis dalam perlindungan. Dia melanjutkan. Masih banyak hal di luar dugaanmu. Enyahlah bersama anak buahmu. Kami tidak punya waktu untuk bermain bersamamu di sini. Li Fengyi mencibir. Pada saat ini, kilatan keganasan muncul di wajah Zhao Jingyu. Minta Li Luo untuk memotong salah satu lengan dan menyerahkannya, lalu aku akan segera pergi. Alis Li Fengyi terangkat ketika dia mendengar kata-katanya. Wajah cantiknya berubah dingin ketika dia berteriak, aku akan memotong kepala anjingmu saja. Setelah ini, dia menggenggam tangannya seperti batu giok dengan erat, dan energi menyapu seperti badai, berubah menjadi gelombang energi yang terbang langsung ke arah wajah Zhao Jingyu. Hah! Zhao Jingyu bersinar. Dia kemudian membuka mulutnya, dan pancaran energi melesat keluar, menghancurkan serangan Li Fengyi sepenuhnya. Tanpa mengubah apapun pada ekspresi wajahnya, dia menatap mereka berempat sambil berkata, kalian benar-benar mengejutkanku. Tapi apakah sekarang aku datang ke sini tanpa persiapan? Begitu Li Luo mendengar kata-katanya, membekukannya berubah dan gelombang kekuatan besar melonjak dalam dirinya. Dia kembali waspada penuh. Meskipun Li Luo selama ini menyebutnya idiot, dia tidak meremehkan Zhao Jingyu sama sekali. Bagaimanapun, orang ini adalah yang terkuat kedua dari generasi garis darah Kaisar Surgawi Zhao. Karena dia hanya membawa kekuatan yang sama dan masih terus menginginkan lengannya yang terputus, pasti ada kartu as yang tersembunyi di balik lengan bajunya.
Pada saat ini, Zhao Jingyu menampilkan bendera formasi di telapak tangan. Ada cahaya yang mengalir di sekitar bendera yang sepertinya membentuk serangkaian tanda khusus. Pada saat berikutnya, perasaan tekanan yang luar biasa terpancar ke udara. Zhao Jingyu menggoyangkan telapak tangannya, lalu bendera formasi terbang ke udara dan mendarat di tanah tidak jauh dari situ. Seberkas cahaya melesat ke atas. Pada saat yang sama, Li Luo dan yang lainnya juga melihat beberapa berkas cahaya melesat tinggi ke udara lebih jauh. Seolah-olah lokasi mereka dikelilingi oleh berkas cahaya ini. Itu formasi pertahanan. Mundur. Li Luo berteriak dengan suara yang dalam sambil terbang mundur. Meskipun dia belum mengetahui efek dari pelindung ini, itu pastinya bukanlah sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Ini pasti alasan mengapa Zhao Jingyu dan kelompoknya tiba di pegunungan api merah lebih awal dari mereka. Li Fengyi dan yang lainnya juga mundur dengan tergesa-gesa tanpa berkata-kata lagi. Namun, formasi Zhao Jingyu telah ditetapkan jauh sebelumnya. Dia baru saja memasang bendera terakhir dan utama sekarang. Kecepatan di mana formasi itu menutupi area itu jauh lebih cepat dari yang mereka berempat bayangkan. Perlahan-lahan, tirai tipis-tipis mengalir melintasi langit seperti sungai. Setelah beberapa lusin napas, segala sesuatu dalam jarak ratusan meter sepenuhnya diselimuti oleh tirai tipis. Pada saat yang sama, kelompok tersebut akhirnya merasakan efek dari formasi tersebut. Kekuatan harmoni mulai menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah mereka segera berubah. Hubunganku dengan Panji Awan Merah melemah. Li Fengyi berteriak kaget. Formasi ini menjauhkan kita dari anggota Panji kita. Itu akan menyebabkan kita tidak bisa menggunakan harmoni, kata Deng Fengxian dengan sungguh-sungguh. Wajah mereka berempat jelek. Perasaan yang sangat tidak nyaman merasakan energi meninggalkan mereka, terutama setelah mereka terbiasa. Jangan khawatir, jarak ini tidak membedakan antara teman dan musuh. Zhao Jingyu dan kelompoknya juga akan kehilangan keadaan harmoni, Li Luo mengingatkan yang lain. Li Fengyi dan dua lainnya melihat ke sisi Zhao Jingyu dan, benar saja, gelombang energi juga menghilang di sisi mereka. Terbukti, ini adalah formasi khusus yang diciptakan untuk menghalangi harmoni. Zhao Jingyu dan kelompoknya juga tidak dapat menghindari dampaknya. Pada saat ini, Li Fengyi dan dua lainnya diam-diam menghela nafas lega. Sangat menyenangkan bahwa kedua belah pihak terkena dampaknya. Paling-paling, mereka semua akan kembali ke garis awal yang sama. Yang benar-benar mereka takuti adalah hilangnya harmoni di pihak mereka sementara Zhao Jingyu masih bisa menggunakannya. Hal ini akan menyebabkan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Tidak mungkin mereka bisa melawannya dalam kasus itu. Begitu Li Luo menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari gangguan formasi, dia menghentikan langkahnya dan memusatkan perhatiannya untuk mengatasi perasaan tidak nyaman yang menariknya ketika energi dari harmoni terkuras habis. Di saat yang sama, matanya sedikit berbinar. Pada tingkat tipisnya energi ini, harmoninya akan segera hilang dan dia akan kembali ke kekuatan individualnya. Dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk sisa pertempuran. Untungnya, dia sudah mencapai tahap iblis kaca yang setengah selesai. Itu adalah peningkatan kekuatan yang sangat besar baginya, dan dia tidak akan ketinggalan terlalu banyak bahkan melawan lawan penyelesaian iblis yang kuat seperti Zhao Jingyu. Li Luo melihat ke kejauhan di depan. Disitulah letak anggota keempat Panji itu. Sekarang keadaan harmoni telah padam, mereka juga merasa tidak nyaman tanpa perlindungannya. Mereka semua kembali ke titik awal sebagai individu tahap iblis bumi. Akan baik-baik saja jika ini terjadi dalam keadaan normal. Namun, mereka saat ini terjebak di kedalaman domain gelap. Meski suasana korupsi di sini tipis, namun tetap saja membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Para sub-leader dari empat Panji berusaha semaksimal mungkin untuk meredam keributan dan menjaga anggota Panji tetap terkendali. Berbeda dengan mereka, empat divisi dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao jauh lebih damai dan tenang. Jelas, mereka sudah melihat hal ini akan terjadi. Pada saat ini, Zhao Jingyu tertawa terbahak-bahak sambil berteriak, "Ada apa? Tidak bisa terbiasa dengan segala sesuatunya tanpa harmoni sekarang. Aku membantumu agar kamu tidak tersesat dalam mengandalkan kekuatan eksternal." Li Fengyi menjawab dengan dingin, "Kalian juga tidak bisa menggunakan harmoni." Senyuman aneh dan dingin muncul di sudut mulut Zhao Jingyu saat dia menjawab, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendirikan formasi ini hanya untuk menyamakan peluang di kedua sisi?" Ketika Li Luo dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, wajah mereka sedikit berubah. Apa maksud Zhao Jingyu?
Efek dari formasi ini adalah menjauhkan kekuatan harmoni. Zhao Jingyu dan divisinya juga terkena dampaknya. Trik apa lagi yang dia miliki? Keharmonisanku dengan divisi harimau memang terpengaruh, aku tidak dapat mempertahankannya. Zhao Jingyu mulai menjelaskan dengan sangat lambat ketika dia melihat ekspresi kecurigaan datang dari Li Luo dan kelompoknya. Kemudian dia melemparkan telapak tangannya ke udara, dan 10 cahaya hitam keluar dari lengan bajunya, jatuh di belakangnya. Li Luo dan yang lainnya menoleh dan menemukan bahwa itu adalah lusinan boneka hitam yang tampak seperti harimau. Boneka-boneka itu sangat gelap dan memiliki tanda samar bersinar di atasnya, menyerap semua energi alam duniawi di sekitarnya. Namun, aku masih bisa meningkatkan kekuatanku dengan cara lain. Dan metode ini tidak akan terpengaruh oleh campur tangan formasi sama sekali. Ketika tawa Zhao Jingyu mereda, sinar cahaya keluar dari lusinan boneka harimau hitam. Cahaya-cahaya itu langsung menyinari tubuh Zhao Jingyu. Pada saat berikutnya, wajah Li Fengyi berubah menjadi sangat jelek ketika dia menyadari kekuatan resonansi Zhao Jingyu meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Sesaat kemudian, gelombang energi yang mengalir dari tubuh Zhao Jingyu meningkat dari tingkat penyelesaian iblis ke tingkat mutiara surgawi. Hati Li Fengyi, Deng Fengxian, dan Li Jingtao tenggelam saat menyaksikan pemandangan ini. Meskipun kekuatan tambahannya jauh dari kondisi harmoni, itu sudah cukup menjadi ancaman besar bagi mereka dalam situasi saat ini. Ini pasti kartu yang telah disiapkan Zhao Jingyu. Sementara kedua belah pihak melemah, hanya kekuatan itu sendiri yang ditingkatkan. Jika digabungkan, kekuatan mereka telah melebar secara signifikan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a